Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membawakan satu kisah dari Nasura 2101, kisah favorit teman-teman semua, yaitu kisah keluarga Zimat. Wow, kisahnya cukup panjang ya, dan semoga kisah ini nantinya bisa menemani teman-teman semuanya. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lagi menunggu lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Kisah Zimat di rumah pengasingan. Lembah Biru, sekitaran tahun 2003. Sore itu, Kuning berada di rumah tantenya yang rumahnya berjarak 500 meter dari rumahnya. Tiba-tiba saja, Pak RT datang menjemputnya dan mengatakan bahwa Kuning harus datang ke tempat Pak RW secepatnya. Kuning pun bergegas pulang, langsung menuju rumah Pak RW, dan betapa terkejutnya Kuning saat semua orang terlihat sudah berkumpul di sana. Pak RT, Pak RW, dan juga beberapa tetangga, dan masih banyak sekali orang yang tidak ia kenali. Kasumi, Sapu Jagat, dan Pak Mat juga ada di sana. Dan Kuning menghambur nyaris tersungkur di kaki Pak Mat ketika Kuning melihat keadaan Pak Mat. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, bahkan wajahnya juga terlihat sangat mengerikan. Kuning menguatkan hati. Dia menggenggam tangan Pak Mat erat. Bibirnya tak mampu berucap sepatah kata pun. Sedetik kemudian, ia lalu berdiri, memandang satu persatu setiap wajah orang-orang yang ada di situ. Tatapannya mencari jawaban. Beberapa detik kemudian, tatapannya berubah sinis. Rupanya dia telah menemukan jawaban dari setiap wajah itu, termasuk wajah Pak RT dan Pak RW. Ya, aku sudah dapat menyimpulkan apa yang sudah dan sedang akan terjadi. Lalu dia mendekat kepada Pak RW, menatapnya tajam, penuh amarah dan kebencian. Jelas, Pak RW bergidik ngeri dengan tatapan Kuning. Gemetaran, Pak RW lalu menyodorkan kertas kepada Kuning. Kertas putih bergaris, selembar kertas A4, ada tulisan tangan di atasnya. Dari tulisan tangan itu, Kuning tahu itu tulisan tangan siapa. Sedetik kemudian, dia tertegun membaca tulisan itu. Kuning tersenyum sinis, meminta pulpen dari Pak RW, langsung menandatangani kertas itu. Senyumnya masih sinis saat ia berkata, Anda semua yakin jika ini adalah cuma masalah uang? Kuning kembali menatap satu persatu orang-orang yang ada di situ, seolah ingin merekam setiap wajah ke dalam memorinya dengan benar. Yang bersitatap dengannya pasti langsung menunduk ketakutan. Tubuhnya langsung gemetar. Warga sekitaran tahu siapa Kuning. Kalian semua beruntung, karena aku sudah tidak memiliki kekuatan. Tapi ingat, jika terjadi apa-apa dengan Bapak, satu pun di antara kalian tidak akan pernah kulepaskan. Kuning menghela nafas berat, jelas amarahnya memuncah, dan orang-orang yang ada di situ tidak ada satupun yang berani menatap Kuning. Wajah mereka tertunduk dalam. Dan ingat, mulai hari ini karma akan bekerja, melakukan tugasnya. Siapa yang bersalah akan menerima ganjarannya. Begitupun sebaliknya. Jadi bersiaplah. Suara Kuning sangat pelan, namun mereka semua bisa mendengar dengan jelas setiap kata yang diucapkan Kuning. Ruangan itu begitu hening, bahkan jika ada satu jarum jatuh pun akan terdengar dengan jelas. Mereka semua tercekat dengan ucapan Kuning. Karma. Ya, karma. Mereka semua sangat paham dan mempercayai karma. Setiap kalimat yang diucapkan Kuning terekam kuat dalam hati dan pikiran mereka, seolah menjadi racun yang sengaja ditanam oleh Kuning.
Kuning langsung berpaling begitu menyelesaikan kalimatnya, mendekati Pak Mat lalu membantunya untuk berdiri, memapahnya. Sapu Jagat dan Kasumi buru-buru mendekat tanpa berucap sepatah kata pun mereka meninggalkan kediaman Pak RW. Bapak dibaringkan di tempat tidur dengan hati-hati. Lalu, Kuning dengan sangat hati-hati membersihkan darah yang keluar dari setiap luka di tubuh Pak Mat, mulai dari wajah dan kepala. Kuning melakukannya dengan berurai air mata. Kuning menggunduli rambut Pak Mat karena ada beberapa luka di kepala yang terlihat cukup parah. Hampir di seluruh tubuh Pak Mat penuh luka. Ada beberapa bagian yang cedera. Kaki kiri dan tangan kiri cedera, rusuk bagian kiri juga ada yang cedera. Pak Mat beruntung, tidak ada luka dalam. Di kepalanya ada beberapa luka, tapi beruntung batok kepalanya tidak ada yang cedera, jadi mereka pun tidak perlu membawa bapak ke dokter. Sedang untuk urusan kaki, tangan dan rusuk yang cedera, mereka minta tolong Pak D, kakak dari Kasumi. Salah satu kakak Kasumi ada yang ahli di bidang ini, bahkan tulang yang remuk biasanya bisa ditolong. Dengan sangat hati-hati, Kuning mengoleskan ramuan di setiap luka Pak Mat. Ada sebagian yang harus diminum. Pak Mat beruntung karena Kasumi dan Kuning menguasai ilmu pengobatan. Sapu Jagat tidak ada bersama mereka. Dia ditugaskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Tadinya dia menolak karena ingin ikut merawat Pak Mat, namun penjelasan Kuning membuatnya berangkat meski dengan berat hati. Duh, orang-orang pasti mikir kita masih fokus sama kesembuhan Bapak. Jadi kau pasti tidak akan diawasi. Lewat tengah malam, Sapu Jagat kembali. Dia langsung menuju ke kamar Pak Mat. Terlihat Kasumi dan Kuning tertidur di samping ranjang sambil duduk, sementara Pak Mat tidak tidur. Air matanya terus mengalir. Ketika menyadari Sapu Jagat datang, Pak Mat berpura-pura tidur. Sapu Jagat rupanya mengetahui bahwa Pak Mat pura-pura tidur. Dia pun pura-pura tidak tahu. Kemudian dia menyiapkan sebuah kasur di kamar itu, mengambil bantal dari kamar, lalu membangunkan Kasumi dan Kuning dan meminta mereka untuk pindah ke kasur. Dia ganti duduk di tepian ranjang menemani Pak Mat. Begitulah, malam itu berlalu dengan segala kerumitannya. Dengan duka yang menggelayut manja, mencabik-cabik setiap hati dari keluarga Zimat. Sapu Jagat telah mendapatkan semua jawaban dari penyelidikannya, kecuali tentang salah satu nama yang menjadi penyebab semua kekacauan yang menimpa Pak Mat. Namun, Sapu Jagat berhasil mendapatkan sebuah nama. Keesokan harinya, dengan sangat hati-hati, Sapu Jagat bertanya kepada Pak Mat tentang nama yang sudah didapatnya. Pak Mat malah gugup. Maafkan Bapak ya, Nduk. Hanya itu yang terucap dari bibir Pak Mat. Sapu Jagat hanya bisa diam menatap terenyuh orang tua yang sangat dicintainya. Sejak kejadian penganiayaan yang menimpa Pak Mat memang tidak pernah tampak Sapu Jagat menangis. Sapu Jagat memang selalu tidak terbaca. Mbak, aku sudah mendapatkan semua jawaban dari apa yang terjadi dengan Bapak, ucap Sapu Jagat lemah. Ada nada sedih dan putus asa dalam suaranya. Kuning menatap Sapu Jagat tajam, matanya membulat sempurna. Ia menunggu penjelasan lebih lanjut. Bapak ditipu oleh Pak Bambang. Pak Bambang itu mengumpulkan sejumlah uang dengan angka yang fantastis melalui tangan Bapak. Lalu dia menghilang. Lanjut Sapu Jagat. Maksudmu? Pak Bambang sahabatnya Bapak yang orang besuki itu? Tanya Kuning tidak percaya. Iya Mbak, yang dulu sering kesini, jawab Sapu Jagat putus asa. Ning terpaku dengan pikiran masing-masing. Tah berapa lama? Apa rencanamu selanjutnya, Nduk? Tanya Kuning kemudian. Alih-alih menjawab pertanyaan Kuning, Sapu Jagat hanya menatap kakaknya tajam sambil mengangkat bahu. Lalu apa lagi yang kau dapat dari penyelidikanmu? Karena Sapu Jagat tidak menjawab, Kuning pun mengajukan pertanyaan yang lain. Hanya ingin mengalihkan fokus adiknya karena dia melihat duka dan amarah membuncang menjadi satu di bola mata Sapu Jagat.
Siapapun akan berduka sekaligus marah jika melihat ayahnya babak belur hampir mati karena dipukuli massa untuk sebuah kesalahan yang tidak dilakukannya. Sapu Jagat hanya diam, menatap kakaknya dengan tatapan ragu, kemudian menunduk dalam. "Duk," ucap Kuning tidak sabar karena adiknya tidak juga menjawab. Sapu Jagat mendongak menatap kakaknya. Bibirnya tersenyum kecut, bola mata menyimpan kekhawatiran yang dalam. Lalu dia beringsut mendekati kakaknya, berbisik. "Ada yang menggerakkan massa, Mbak." Sapu Jagat mengucapkan kalimatnya sambil celingukan, takut ada yang mendengar. "Maksudmu? Ada yang menunggangi kejadian ini?" tanya Kuning penasaran. Suaranya setengah berteriak. "Shh, pelan-pelan, Mbak. Nanti ada yang dengar," ucap Sapu Jagat semakin khawatir. Kuning yang mendapat peringatan dari adiknya refleks menutup mulut. "Maaf, tidak sengaja. Aku nggak percaya. Aku benar-benar nggak percaya dengan apa yang ku dengar." "Ya, begitulah Mbak kenyataannya," ucap Sapu Jagat menegaskan. Suaranya di sini masih berbisik, nyaris tidak terdengar. Jelas, Sapu Jagat tidak ingin pembicaraan mereka didengar oleh siapapun. "Jadi, semua ini sudah direncanakan dengan matang. Jauh-jauh hari," Sapu Jagat berbisik kepada kakaknya, namun fokusnya ke tempat lain. Kuning sudah mendapatkan semua jawaban dari penyelidikan Sapu Jagat tentang apa yang menimpa Zimat kecuali tentang Pak Bambang. Sapu Jagat belum sampai ke sana karena Pak Bambang berada di suatu daerah bernama Besuki dan itu lokasinya sangat jauh. Jika Sapu Jagat melacak mempergunakan Aji Kidang Kencono, Lembah Biru Besuki bukanlah jarak yang jauh, tapi Sapu Jagat mengkhawatirkan keadaan keluarganya, terutama Zimat. Kasumi dan juga Kuning juga harus istirahat supaya besok bisa kembali lagi merawat Pak Mat. Hasil penyelidikan yang dilakukan Sapu Jagat, Pak Mat dipukuli massa karena melindungi Pak Bambang. Pak Ahmad sedikit pun tidak mempergunakan kelebihannya sebagai cenayang karena yang dihadapi adalah orang-orang yang tidak bersalah. Bukan hanya itu, massa ada yang menggerakkan dan juga ada yang menunggangi. Ada pihak-pihak yang berkepentingan. Sayangnya, bukan hanya satu orang, tapi beberapa orang termasuk Pak RW dan takmir masjid. Motifnya beda-beda. Takmir masjid merasa bahwa Pak Zimat ini lebih berwibawa. Sapu Jagat benar-benar geram akan hal ini. Takmir masjid iri sama bapak. Geram Sapu Jagat bergumam. Gila mereka. Bingung juga jadinya. Bapak disuruh ngimami saja ndak pernah mau. Selalu berdiri paling belakang saat salat berjamaah. Disuruh khutbah juga selalu menolak karena merasa dirinya tidak pernah layak menasihati orang banyak. Ya, dalam hal apapun, Pak Mat tidak pernah berusaha tampil di depan. Pak Mat selalu berusaha tak terlihat oleh siapapun, menyembunyikan diri sebaik mungkin. Selain itu, ada yang menghendaki tanah pilihan. Makanya, segala tipu daya seperti ini berusaha menyingkirkan Bapak dari peredaran. Kertas yang ditandatangani Kuning adalah surat penekanan supaya keluarga Zimat bisa meninggalkan tanah pilihan. Di situ tertulis bahwa Bapak memiliki hutang yang harus dibayar. Angkanya pun tidak main-main. 58.000 US dollar. Dan jika dalam jangka 3 bulan tidak dapat mengembalikan uang tersebut, maka bangunan dan tanah yang ditempati itu akan disita. Yang ketiga adalah Aswa, orang yang menganggap Kasumi musuh bebuyutan. Sedangkan Pak RW adalah orang yang memberi izin. Tanpa izin dari Pak RW, orang-orang ini tidak akan berani bergerak. Ya, Pak RW melakukannya demi Aswa, karena Aswa adalah kekasih gelapnya. Yang paling kurang ajar sesungguhnya adalah Pak Bambang. Dia adalah kunci dari semua ini. Dia mempergunakan kebaikan dan juga reputasi Bapak untuk menipu orang-orang, sedangkan Bapak yang merasa pernah punya utang budi tidak berdaya dan ikut permainannya. Disinilah Pak Mat sekarang terbaring lemah tidak berdaya. Bukan hanya raga yang terluka parah, tapi juga hati dan pikiran. Harga diri juga telah dihancurkan. Persetan harga diri, ucap Sapu Jagat tiba-tiba, kemudian dia langsung berdiri. Sapu Jagat tidak ingin memikirkan hal itu sekarang.
Yang harus aku pikirkan adalah bagaimana caranya supaya Bapak sembuh secepatnya. Segera bisa mengasingkan Bapak di tempat yang sangat rahasia. Karena aku yakin orang-orang ini tidak akan tinggal diam. Apa yang mereka lakukan pada Bapak itu baru permulaan. Pasti akan ada banyak rencana-rencana licik lain yang sedang mereka susun. Dan yang mengerikan adalah mereka melibatkan orang-orang yang tidak bersalah. Rupanya mereka telah pun menghitung dengan sangat baik bahwa keluarga Zimat tidak akan mempergunakan kekuatan untuk orang yang tidak bersalah, apalagi untuk yang bukan tandingan. Mereka bisa memukul telak karena mereka bisa dengan leluasa berbuat semaunya. Lagi-lagi sapu jagat hanya bisa menyimpan emosi dan mengumpat dalam hati. Seluruh isi kebun binatang pun keluar. Asu tenan wong-wong iki. Raine padha kaya pandita, neng utek turatine kaya iblis. Jangan kalian pikir aku akan tinggal diam. Kalau kalian semua bertingkah seperti iblis, maka aku bisa menjadi iblis yang sesungguhnya. Amarah sapu jagat telah benar-benar memuncak saat mengetahui semuanya. Sisi hitam dari dalam dirinya pun muncul ke permukaan, siap untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Pagi itu, Kuning kembali sibuk merawat Pak Mat bersama dengan Kasumi. Sementara sapu jagat sudah menghilang sejak selesai sholat subuh. Ya, dia pergi ke Besuki untuk menemui Bambang. Sapu jagat sudah memasuki daerah Besuki saat tengah hari. Dia tahu sedang diikuti, oleh sebab itu sapu jagat tidak memakai kemampuan supranatural. Sapu jagat lebih memilih naik bis daripada mempergunakan ajian Kidang Kencono. Kemudian ia naik ojek. Tukang ojek mengantarnya sesuai dengan alamat yang sudah diberikan ibunya, Kasumi. Sebelum naik ojek, dia harus mengecoh orang-orang yang mengikuti karena dia diikuti oleh banyak orang. Dan dugaannya pun benar bahwa orang-orang yang berbuat jahat kepada keluarganya ini tidak main-main. Tukang ojek mengantar sapu jagat ke tempat tujuan. Ternyata Bambang memiliki sebuah pesantren yang cukup besar. Lagi-lagi sapu jagat mengumpat dalam hati. Dunia ini memang sudah dikuasai Dajjal. Orang yang memiliki pesantren sebesar ini bisa mengorbankan Bapak. Ucap sapu jagat lirih seolah sedang berbicara pada diri sendiri. Hanya demi tipu daya dan kemegahan dunia, tega mengorbankan persahabatan. Betapa naifnya Bapak atas nama persahabatan dan utang budi mau hancur untuk orang seperti Bambang. Sapu jagat ngedumal, menanyakan pertanyaan yang ia sudah tahu jawabannya. Sungguh, nalar tidak mampu memahami, bingung dengan jalan pikiran Pak Mat. Di depan pintu, sapu jagat dihalangi oleh santri penjaga gerbang. Ya, kalau mau masuk harus ada izin dari kiai dulu. Sapu jagat tersenyum sinis, lalu ia mengibaskan tangannya. Waktu sholat tiba-tiba terhenti, penjaga gerbang tiba-tiba dia mematung. Begitu juga orang-orang yang sedang melintas di depan gerbang. Tergesa, sapu jagat memasuki gerbang, dibiarkannya santri yang terlihat linglung sedetik setelah sapu jagat memasuki gerbang. Bambang sangat terkejut kala sapu jagat tiba-tiba saja sudah ada di hadapannya. Anda pasti tahu aku siapa. Dan aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi. Ayo, serahkan uang itu, uang yang menyebabkan bapakku dipukuli hingga hampir mati. Perintah sapu jagat mengintimidasi. Dengan wajah ketakutan, Bambang menjawab, Uang itu sudah saya pakai untuk membangun rumah. Sapu jagat memperhatikan seluruh ruangan. Rumah bertingkat yang cukup megah. Sapu jagat tersenyum sinis, kemudian dia berkata penuh penekanan, Ingat, karma akan melakukan tugasnya dengan baik dan benar mulai hari ini. Jadi bersiaplah. Bambang tidak menjawab. Tubuhnya gemetar. Sapu jagat mengucapkan setiap kata dengan begitu tenang, tapi entah mengapa seolah seperti ada kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti hati Bambang, menjadi racun yang mulai menggerogoti pikiran. Sapu jagat tersenyum sinis menyeringai. Seringannya membuat Bambang semakin menggigil, dan saat sapu jagat melangkah pergi, Bambang jatuh terduduk. Ia menatap langkah sapu jagat meninggalkan rumah dengan tatapan linglung. Sudah kukatakan, aku akan menjadi iblis yang menebar racun ke dalam hati dan jiwa kalian.
Kalian orang-orang serakah, pantas mendapatkannya. Ucap Sapu Jagat sinis, kakinya keluar dari rumah Bambang dengan langkah gontai. Sisi hitam dari dirinya memang mampu berdiri tegak karena telah puas dengan apa yang dia lakukan terhadap Bambang. Namun, sisi yang lain dari dirinya tetap remuk redam. Ketika Sapu Jagat keluar dari gerbang, dia kembali mengibaskan tangan, suasana pun kembali seperti semula. Orang-orang yang berada di sekitar gerbang menjadi bingung, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sapu Jagat kembali mencari tukang ojek untuk mengantarkannya ke tempat pemberhentian bis. Dia akan kembali ke Lembah Biru. Hatinya risau. Firasatnya mengatakan bahwa akan ada hal yang lebih berat dari yang sudah dilalui hari ini. Ia punya tugas berat untuk mempertahankan rumah dan tanah yang dimiliki keluarga. Tanah pilihan yang diwariskan keluarga yang sudah diturunkan turun-temurun oleh leluhurnya. Sedetik, Sapu Jagat menyesali kenapa Kuning mau menandatangani surat hutang itu. Jika Kuning tidak memiliki keberanian untuk tanda tangan, orang-orang tidak akan melepaskan Bapak. Frustasi, Sapu Jagat berucap kepada diri sendiri, sungguh kekalahan telak buat mereka. Karena mereka terlalu yakin bahwa tidak akan ada satupun dari keluarga Zimat yang berani tanda tangan. Kuning benar-benar memberikan kejutan yang memporak-porandakan rencana busuk mereka. Pikiran Sapu Jagat terus berkelana. Ada senyum kemenangan melintas sepintas di bibirnya. Sesungguhnya mereka begitu yakin akan bisa memenjarakan Bapak dalam keadaan terluka. Mereka pikir bisa dengan mudah membunuh Bapak atau paling tidak bisa membuat beliau cedera seumur hidup. Lagi-lagi otak Sapu Jagat masih terus menelusuri apa yang sebenarnya orang-orang itu rencanakan. Manusia berarti iblis, ucap Sapu Jagat geram. Aku harus bisa lebih kejam dari mereka atau kami semua akan mati. Geram, Sapu Jagat berucap pada diri sendiri. Sisi hitam dari dirinya kembali muncul. Mereka tidak pernah menghitung karena mereka pikir Kuning itu hanya guru bahasa Inggris yang cuma bisa hahaha bersama anak didiknya. Bocah kecil-kecil yang selalu membuat senyum Kuning terus mengembang. Mereka tidak pernah tahu bahwa Kuning adalah perempuan tangguh yang pernah ditaruh di dalam neraka yang diciptakan oleh Sofia dan juga antek-anteknya selama 2 tahun di Singapura. Itu pun belum cukup. Saat dia baru keluar dari sana, dia harus berhadapan dengan orang yang paling disayanginya. Bapak merajamnya dengan cemeti naga bumi karena terpaksa mempergunakan kekuatan cenayang saat harus menghadapi Vincent suami Sofia hingga semua kekuatan yang dimilikinya lenyap tak berbekas. Otak Sapu Jagat terus memikirkan apa yang sudah dilakukan Kuning. Lagi-lagi senyumnya sekilas melintas, ada raut bangga sekaligus duka di sorot matanya. Satu hal yang mereka tidak pernah tahu bahwa Kuning terlahir dengan garis tangan bertuliskan angka Arab 81 dan 18 yang jika disatukan membentuk bulan sabit. Dia bisa mengambil keputusan yang kadang dianggap gila dan di luar nalar, tapi di kemudian hari terbukti menjadi penyelamat dari segala kekacauan dan berkah bagi orang-orang yang ada di sekitar. Sapu Jagat terjaga dari lamunannya ketika tiba-tiba seseorang telah duduk di sampingnya. Laki-laki muda berambut gondrong. Wajahnya tertutupi oleh caping patani, pakaiannya serba putih, kemeja sederhana dengan bawahan sarung yang dilinting pendek hingga celana cingkrang yang berada di atas betis kelihatan. Sambil menggenggam tangan Sapu Jagat, ia lalu berkata, "Kau harus membawa Gusti Pangeran Zimat malam ini juga ke Blitar. Jika tidak, kalian akan kehilangan beliau." Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia langsung berdiri dan berteriak, "Kiri!" Bis berhenti mendadak. Ia meloncat ringan, kemudian bis melaju dengan kecepatan tinggi. Sapu Jagat berdiri, mengintip dari balik jendela, menatap tubuh pemuda itu makin lama makin kecil, akhirnya tidak terlihat. Hanya tinggal aspal hitam. Sapu Jagat sangat terkejut saat ia kembali duduk. Ia mendapati sebuah amplop berwarna coklat tergolek di sampingnya. Diperhatikan amplop itu dengan seksama. Matanya membulat sempurna saat membaca tulisan sangat kecil di sudut kanan atas, Gusti Pangeran Zimat.
sangat rahasia. Panik, sapu jagat melinting amplop tersebut, memasukkan ke balik baju dengan wajah khawatir. Bis yang melaju begitu cepat terasa lamban. Sekuat apapun sapu jagat berusaha tenang, tapi ia tetap tidak bisa tenang. Dia berpikir untuk mempergunakan ilmu Kidang Kencono supaya secepatnya sampai di rumah, tapi takut mengundang perhatian. Entah mengapa, dia meyakini bahwa di dalam bis banyak mata yang mengawasi. Entah dia yang paranoid atau memang dia benar sedang diawasi. Hampir malam, ketika sapu jagat mulai memasuki halaman rumah, tergesa masuk rumah mencari Kuning, membawa Kuning masuk ke kamar tengah. Setiap rumah orang Jawa kuno pasti ada kamar tengah. Lalu ia mengambil amplop coklat dari balik baju, menyerahkan pada Kuning. Kuning memperhatikan amplop dengan seksama lalu menatap adiknya tajam. Sapu jagat mengangguk pasti. Kuning tergesa menyobek amplop, melihat isinya. Kuning kembali menatap sapu jagat tajam. Lagi-lagi sapu jagat mengangguk. Kuning kembali memasukkan isi amplop itu ke tempatnya, melipat acak. Tergesa, ia melangkah ke dapur dan setelah menemukan apa yang dicarinya, Kuning lalu membakar amplop di tangan. Begitu amplop terbakar sempurna, Kuning kembali ke kamar tengah. Berbisik di telinga sapu jagat, lagi-lagi sapu jagat hanya mengangguk. Kemudian mereka berdua pun keluar dari kamar tengah menuju kamar di mana Pak Mat sedang dibaringkan. Sebelum masuk, sapu jagat mengetuk pintu. Kasumi membukakan pintu. Kedua gadis cantik itu lalu mencium tangan Kasumi. Kemudian sapu jagat berbisik di telinga Kasumi. Bola mata Kasumi terbelalak seolah tidak percaya. Tangannya refleks menutup mulut. Sapu jagat menggenggam erat tangan Kasumi. Begitu juga Kuning. Kedua gadis itu menatap Kasumi, berusaha meyakinkan sang ibu. Beberapa saat kemudian, mereka mengangguk pasti. Meski bibir tak berucap sepatah kata pun, namun mata mereka telah mengatakan banyak hal. Panik, Kasumi lalu bergegas menyiapkan bekal untuk Pak Mat, terutama obat dan beberapa lembar pakaian. Sedang sapu jagat menuju ranjang tempat Pak Mat terbaring. Pak Mat tersenyum menyambut sapu jagat datang. Jelas, ia menyembunyikan dukanya. Sapu jagat lalu mencium tangan Pak Mat. Bibirnya tidak berucap sepatah kata pun, air mata jatuh di punggung telapak tangan ayahnya. Ngapuranan Papa Yondu. Pak Mat tergugu dalam tangis. Sapu jagat sudah tidak dapat menahan diri. Dia lalu memeluk Pak Mat, tangisnya pecah. Hati keduanya bagai dihujam 1000 belati. Kuning mondar-mandir di pendopo. Jelas ia bingung. Tampak berpikir keras, berkali-kali ia memukul keningnya. Ia terus meracau, mengucapkan kalimat yang sama tapi tetap saja tampak bingung. Jika aku minta tolong naga bumi ataupun cengkir untuk membawa bapak, mereka akan tahu karena mereka telah memasang telik sandi tak kasat mata untuk memata-matai rumah ini. Jika pakai mobil, aku bisa akan langsung disergap karena rumah ini sudah terkepung. Hanya saja mereka tidak mampu menembus pagar pembatas yang sudah dipasang oleh ibu. Ya, pagar pembatas telah dipagari oleh Bolo Sewu milik Kasumi. Kasumi menguasai ajian Gembolo Geni Bolo Sewu yang dipelajarinya dari Ahmad Hussein, ayah dari Kasumi. Kuning bisa saja minta tolong kepada naga bumi, tapi musuhnya tidak akan membiarkan mereka lolos jika ketahuan mereka berusaha kabur. Sedangkan sebelum tengah malam, Pak Mat sudah harus keluar dari rumah. Dalam kebingungan, tiba-tiba saja Kuning dikejutkan oleh suara salam. Assalamualaikum. Dia meloncat saking kagetnya, jantungnya hampir ikut loncat. Seorang pemuda tampan berambut panjang kini telah berdiri di dekatnya. Pemuda itu rambutnya diikat rapi ke belakang. Dia tersenyum sambil mengangguk santun. Kuning memperhatikan pemuda tersebut hampir tidak berkedip saat ia menyadari siapa yang berada di hadapannya. Wajah Kuning bersemu merah. Pak Le, ya, laki-laki itu adalah Safawi, adik dari Kasumi. Dulu ia pernah datang sekali saat sapu jagat terkena santet tutup bumi. Dialah orang pertama yang bersemedi berusaha membangunkan hati sapu jagat. Putra Mbah Kiai, murid dari Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Safawi kembali tersenyum. Tangannya dengan sopan menunjukkan apa yang dibawa. Ada 2 dokar atau kereta kuda yang terparkir di halaman.
Yang satu, kudanya berwarna putih. Kereta ini sangatlah bagus, lengkap dengan atap dan pelindung. Sedang satu lagi kudanya berwarna hitam. Kereta ini jauh lebih sederhana, tanpa atap maupun pelindung. Safawi mendekat, lalu ia berbisik di telinga Kuning. Kuning mendengarkan dengan serius, matanya membulat sempurna, raut mukanya tampak sumringah. Detik berikutnya, Kuning masuk rumah diikuti oleh Safawi. 5 menit kemudian, keduanya keluar. Safawi membopong tubuh Pamat, di belakangnya ada Kasumi, Sapu Jagat, dan Kuning yang membawa perbekalan. Sapu Jagat dan Kasumi naik terlebih dahulu ke atas kereta. Mereka duduk berjajar, lalu Safawi meletakkan Pamat di pangkuan mereka, sedangkan Kuning duduk di depan dan bertugas sebagai kusir. Setelah semua perbekalan dinaikkan ke atas kereta, Safawi memberikan isyarat agar mereka berangkat. Kereta itu lalu bergerak perlahan meninggalkan halaman keluarga Zimat. Sementara Safawi kembali ke dalam rumah. Saat keluar, dia terlihat memanggul karung. Karung itu lalu diletakkannya sembarangan di atas kereta, kemudian ditutupi terpal serampangan. Lalu dia naik, duduk di depan sebagai kusir. 5 menit kemudian, kereta berjalan pelan meninggalkan kediaman keluarga Zimat. Kira-kira 100 meter, kereta dihentakkan dengan kecepatan tinggi menembus pekatnya malam, seolah dia sedang melarikan diri dari sesuatu. Ada yang janggal dengan apa yang dilakukan Safawi. Ia menempuh arah yang berbeda dari arah yang ditempuh Kuning. Kuning belok ke kanan, sedang Safawi mengambil arah kiri. Dia menuju Pasar Wadung. Lewat tengah malam, dia mulai memasuki area Pasar Wadung. Keretanya bergerak perlahan, lalu berhenti di parkiran truk. Dia terlihat memperhatikan truk-truk yang berjajar. Kemudian memutuskan untuk turun dari atas kereta dan mendekati salah satu supir truk, lalu berbisik di telinganya sambil menyerahkan tas kresek berwarna hitam. Sopir mengintip tas kresek tersebut, terkesima, dan tanpa babi bu lagi, dia pun langsung mengangguk. Beberapa detik kemudian, keduanya mulai sibuk melucuti kereta. Safawi memanggul karung, memasukkannya ke atas truk, disusul kereta yang sudah dilepas semua bautnya. Setelah itu, kuda pun juga ikut dinaikkan, sedangkan sopir truk sibuk memasang terpal. Ketika terpal sudah terpasang, Safawi lalu naik ke atas truk. Dia naik ke bak belakang bersama kuda dan juga keretanya. Sopir truk memeriksa seluruh bagian truk sebelum akhirnya naik dan duduk di belakang kemudi. Beberapa menit kemudian, truk melaju perlahan meninggalkan Pasar Wadung menuju jalan utama, Jalan Protokol Bali, Surabaya, arah Gunung Kumitir. Begitu masuk jalan protokol, sopir pun melajukan truk itu dengan kecepatan yang cukup tinggi. Di bak belakang, Safawi membuka karung yang tadi ia panggul, lalu mengeluarkan isinya, dan siapapun tidak akan menyangka bahwa isi dari karung itu adalah tubuh manusia. Safawi tersenyum penuh kemenangan. Jika kalian licik dan berbuat semaunya, apa kalian pikir aku tidak bisa membuat siasat untuk mengimbangi kelicikan kalian? Dia memapa isi karung, dibaringkan di atas tikar yang sudah dia siapkan. Lalu dia melepas kemeja, digulungnya kemeja itu dan dipakainya untuk menyangga kepala Pamat. Pamat? Ya, tubuh manusia yang dikeluarkannya dari karung itu adalah tubuh Pamat. Tangan Safawi bergerak cepat di beberapa titik dari tubuh Pamat, membuka totokan. Safawi sudah mengecoh musuh-musuhnya dengan cara menotok Pamat hingga hilang kesadaran. Dengan demikian, Safawi lebih leluasa untuk membungkus tubuh Pamat dengan karung lalu dipanggulnya. Sedetik kemudian, Pamat terbatuk. Cepat-cepat, ketek putih menggenggam tangan Zimat penuh haru. Zimat berusaha mengumpulkan kesadaran, dan saat menyadari dia berada di mana, Pamat tersenyum kecut. Bola matanya menyimpan duka yang dalam. Mohon maaf, beribu maaf, Kang Mas. Saya tidak bisa menyelamatkan Kang Mas dengan cara yang lebih layak, ucap Safawi sedih, kepalanya semakin menunduk. Pamat tidak bisa menjawab, justru tergugus sambil menggenggam erat tangan Safawi. Tangisnya pecah. Kang Mas, sekarang harus fokus pada kesehatan supaya cepat pulih. Perkara yang lain-lain biar kami yang mengurus. Pamat mengangguk lemah. Safawi lalu memeriksa beberapa bagian tubuh Pamat yang cedera.
Dia tersenyum, setelahnya ia kembali meletakkan telapak tangan kirinya di kening Pak Mat sambil berkata, "Pangapunten Kang Mas," ucapnya. Entah apa yang dilakukan Safawi, tiba-tiba Pak Mat terkulai. Safawi tersenyum haru, matanya menyimpan duka yang dalam. Dan detik selanjutnya, dia membetulkan letak duduknya, lalu menyilangkan tangan di depan dada sambil memejamkan mata, luruh dalam semedi. Truk yang mereka tumpangi masih terus melaju menembus pekatnya malam. Gunung Kumitir telah pun mereka lalui. Sehari sesudahnya, pagi menjelang siang, truk yang mereka tumpangi kini telah meninggalkan kota Malang menuju Blitar. Lewat waktu zuhur, saat matahari mulai condong ke barat, mereka pun sampai di hutan belantara yang membatasi Malang dan Blitar. Di hutan itu, Safawi meminta sopir untuk menghentikan truk. Tergesa, Safawi keluar dari truk, lalu ia membuat garis di tanah melingkari truk dengan jari telunjuknya. Ia memasang pagar gaib dengan membuat garis yang ia lukis di tanah. Ya, saat jari telunjuknya ison duding, maka pagar gaib pun bisa dibuat hanya dengan jari telunjuk. Sopir menatap aneh, tapi tidak berani bertanya. Hutan tempat mereka berhenti telah menjadikan hatinya ciut. Ada rasa penyesalan karena telah menerima kresek hitam dari Safawi. Ya, kresek hitam itu penuh dengan lembaran berwarna merah pucat 100 ribuan yang dibendel 10 jutaan. Namun kini berbagai pikiran buruk memenuhi otaknya. Tergesa, sang sopir menggulung terpal sesuai permintaan dari Safawi. Safawi pun lalu menurunkan kuda dan juga kereta, kemudian memasang seluruh baut serta pengaitnya. Begitu terpal telah tergulung sempurna, semua itu dilakukannya dengan sangat cepat. Safawi risau. Tergambar jelas kekhawatiran di raut mukanya. Setelah memeriksa seluruh bagian kereta dengan seksama, ia lalu memapa Pak Mat turun dari truk lalu dibaringkan di bagian belakang kereta. Sopir melongo menyaksikan hal ini. Ya, dia sama sekali tidak menyangka bahwa karung yang dipanggul Safawi sebelum memasuki truknya di Pasar Wadung adalah sosok manusia. Nyali sopir truk itu semakin ciut. Dicekam ketakutan, matanya menatap ngeri kepada Safawi. Safawi yang menyadari bahwa sopir truk itu dicekam ketakutan, dia pun lalu mendekatinya dan mengusap wajah sopir tersebut, berbisik ke telinganya. "Kau tidak pernah menyaksikan apapun. Kau juga tidak pernah mengantarkanku ke tempat ini." Sopir truk itu mengangguk ketakutan. Tubuhnya menggigil, bibirnya keluh linglung. Dia berbalik masuk ke dalam truk dan duduk di belakang kemudi, langsung memutar balik truknya, kemudian melajukan truk seperti orang gila. Safawi tersenyum datar. Ia memandangi truk itu berlari menjauh, tangannya sibuk menyelimuti Pak Mat dengan karung. Ya, sengaja disamarkan agar tidak dikenali. Siapapun yang melihatnya mengira jika itu hanya benda, bukanlah manusia. Dia juga memasang penutup wajah bermodel seperti ninja, lalu menutupi kepala dengan pakaian lusuh, dan saat segala persiapan dirasa cukup, ia lalu melompat ke atas kuda dan menghentakkan tali kekangnya. Kereta berlari bagai terbang, menembus belantara hingga meninggalkan Kabupaten Malang. Memasuki waktu asar, ia masuk desa terdekat dari hutan yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Jalan protokol yang indah, persawahan luas membentang, udara sore yang sejuk. Safawi merasakan dadanya sedikit lega meski hatinya masih was-was. Di sebuah sempalan jalan, kereta pun berbelok mulai memasuki jalan beraspal yang lebih sempit, terus melaju jauh, masuk semakin dalam. Jalan mulai berkelok-kelok. Setelahnya nyempal lagi, jalan yang lebih kecil terus masuk ke dalam. Jalanan mulai rusak dan berbatu, menanjak dan terjal. Berbelok lagi ke jalan setapak, hingga sampailah mereka di sebuah kebun yang sangat luas dengan sebuah rumah kosong di tengahnya. Agak seram. Rumput di sekitar rumah setinggi tubuh orang dewasa. Banyak pohon besar di sekitaran rumah. Kereta pun tidak dapat masuk halaman karena rumput yang tinggi dan juga tebal. Banyak juga tanaman liar yang membuat jalan benar-benar tidak bisa dilewati. Safawi kebingungan beberapa saat karena ia tidak membawa peralatan apapun. Namun kemudian ia dikejutkan oleh suara seseorang. "Loh,
Sudah sampai toleh. Safawi membalikan tubuh dan mundur beberapa langkah. Wajahnya bergidik ngeri. Seorang laki-laki seusia Pak Mat kini telah berdiri di hadapannya dengan parang berkilat oleh sinar mentari senja. Melukiskan betapa tajamnya parang dalam genggaman. Dia terpaku. Matanya tidak berkedip, menatap parang dengan raut muka penuh tanya. Ragu-ragu Safawi mengangguk santun. Laki-laki itu tersenyum ramah. Tidak salah, Kasumi mempercayaimu. Kau memang bisa diandalkan, ucapnya. Lagi-lagi laki-laki itu tersenyum ramah. Safawi mulai berusaha mengingat-ingat siapa sosok laki-laki di hadapannya. Namun, sekuat apapun dia berusaha mengingat, tetap tidak menemukan jawaban. Otaknya makin kalut. Dia memandang dengan tatapan bingung. Senyumnya tulus, tapi kilatan-kilatan dari parang yang digenggam laki-laki itu membuat Safawi ngeri. Meski dia telah begitu yakin bahwa dia tidak diikuti, bisa saja keyakinannya itu meleset. Aku Kami Tuwo Bendowo, ucap laki-laki setengah bayar ramah. Senyumnya mengembang mendengar nama Kami Tuwo Bendowo. Safawi pun langsung menekuk lutut. Saya mengaturkan salam hormat. Semoga panjenengan pun berkenan menerima. Saya mohon beribu maaf karena tidak mengenali panjenenganipun, ucap Safawi canggung. Kami Tuwo terkekeh lalu berujar. Tangi oleh. Safawi bangkit masih menunduk canggung. Kami Tuwo menyerahkan parang dengan sopan. Dia membalik parang dan memegang punggung parang. Masih canggung, Safawi menerima parang tersebut dengan kedua tangan. Dengan isyarat, Kami Tuwo mempersilakan Safawi membabat rumput. Safawi langsung menuruti permintaan. Sementara Kami Tuwo menyikap karung yang menutupi Pak Mat, lalu membuka penutup kepala dan mengusap wajah Pak Mat. Serta merta Pak Mat membuka mata, berusaha memulihkan kesadarannya. Rasa terkejut tergambar jelas di raut mukanya saat menyadari siapa yang berdiri di sampingnya. Sugeng rawuh Kang Mas, ucap Kami Tuwo sambil mencium tangan Pak Mat. Yang dicium tangannya lagi-lagi hanya bisa tergugu. Luka yang dalam tampak jelas di bola mata keduanya. Drama manis itu berlangsung beberapa lama sebelum akhirnya Kami Tuwo memutuskan untuk berdiri dan melepaskan genggaman tangan. Dia naik ke pelana kuda, menghentak kekangnya, mengikuti jalan yang sudah dibuat oleh Safawi, memasuki halaman dan menghentikan kereta tepat di depan rumah. Rumah jelas tidak terurus, mungkin bertahun-tahun sudah tidak ditinggali. Sisa-sisa kejayaan masa lalu masih terlihat jelas. Rumah besar dan luas, kayu jati tua yang diukir dengan ukiran khas Jawa kuno menghiasi setiap ornamen rumah. Kayu jati pilihan. Meskipun bertahun-tahun tidak terurus, rumah masih kokoh. Kami Tuwo memapa Pak Mat masuk rumah, membimbingnya masuk kamar utama. Oh, Dipan ini masih di sana, masih di tempatnya, tanpa berubah sedikit pun, ucap Pak Mat pelan. Jelas rasa tidak percaya tergambar di nada suaranya. Kami Tuwo tersenyum. Begitulah Kang Mas, karena aku ingin mematri ingatanku tentangmu. Zimat melirik wajah Kami Tuwo, tatapannya beku. Kami Tuwo membaringkan Zimat di atas dipan, lalu membuka jendela. Matahari sore menyeruak masuk. Kilau keemasan memantul di daun jendela. Zimat menatap kilaunya dengan wajah datar, seolah ada sesuatu yang berusaha disembunyikan. Kami Tuwo pun lalu berpamitan karena harus menyiapkan beberapa hal. Safawi masih asyik dengan pekerjaannya. Kami Tuwo lalu memintanya untuk membersihkan ruang tamu. Ruang tamu ini sangat luas. Safawi berdiri di depan pintu ruang tamu, pandangannya memindai seluruh isi ruangan. Ada beberapa set meja kursi, ada dipan berukuran jumbo di ujung kiri selatan. Tolong pindahkan Kang Mas Zimat ke ruang tamu setelah kamu selesai membersihkannya, pesan Kami Tuwo sebelum pergi. Selain itu, Kami Tuwo juga menunjukkan di mana letak sumur dan letak peralatan yang diperlukan untuk membersihkan ruang tamu.
Ya, rumah sudah lama tidak ditinggali, tapi Safawi menemukan semua hal yang diperlukan termasuk alat penerangan dari gudang saat dia mengambil peralatan untuk bersih-bersih. Semuanya masih berfungsi dengan baik. Baru saja Safawi menunaikan sholat maghrib, ketika dia mendengar suara ringkih kuda tergopoh, dia membuka pintu, menyaksikan kami tua meloncat dari punggung kuda, membawa penuh sesak bawaan di dalam kereta. Bahan makanan yang masih mentah hingga minyak tanah memenuhi kereta. Tidak lupa rantang makanan dan juga termos berisikan kopi panas dan beberapa peralatan makan dan juga minum. Setelah semua barang dia bawa masuk, Safawi lalu menemui kami tua. Apakah panjenenganipun akan menginap di sini? Iya le, koyone aku sek kangen loh kalau masih mat. Setelah mendapat jawaban dari kami tuo, Safawi lalu melepas kuda dari kereta, lalu menambatkan di bawah pohon yang banyak rumputnya. Tak lupa, ia membawakan air untuk kudanya. Ia menepuk-nepuk kudanya sambil berkata, "Aku minta maaf karena sudah membuatmu kerja keras hari ini." Kuda hitam itu menyeruduk tuannya lembut seolah memberi jawaban atas permohonan maaf yang diucapkan Safawi. Setelah puas bercengkrama dengan kudanya, dia meninggalkan halaman dan masuk rumah. Lelahnya seolah terobati saat ia melihat Pak Mat makan, lalu bercengkrama dengan kami tuo sambil ngopi dan merokok hingga larut malam. Dia merebahkan punggung ke pembaringan ketika melihat dua laki-laki setengah baya yang disayangi sekaligus dikagumi luruh dalam semedi. Lembah Biru 2 hari sebelumnya. Waktu yang sama saat di mana Safawi meninggalkan halaman kediaman keluarga Zimat. Kuning menghentak kuda yang menarik keretanya meninggalkan halaman rumah. Kereta yang mereka tumpangi meninggalkan Lembah Biru ke arah timur, ke arah Desa Penari. Kuning terus menghentak kudanya. Kereta terus melaju bagai terbang menembus kegelapan. Di pertigaan Desa Karangsari, jika ke arah kiri adalah arah Desa Penari, jika arah kanan adalah arah Sasak Mait, Kuning mengambil arah lurus melesat bagaikan anak panah. Akhirnya, mereka meninggalkan Desa Karangsari untuk menuju Desa Parijata. Di antara Desa Karangsari dan Desa Parijata, ada membulak sawah sejauh kurang lebih 5 kilo yang terkenal angker. Orang jarang sekali melintas di malam hari karena kebanyakan yang melintas di sini dijahili. Kalau bawa sepeda motor atau mobil, biasanya bannya tiba-tiba kempes hingga harus didorong. Ya, banyak cerita mengerikan lainnya. Ada yang bilang ada yang bonceng di belakang dan tiba-tiba hilang saat mencapai desa. Kuning baru saja memasuki bulak sawah ketika tiba-tiba saja kudanya meringkik panik, ketakutan, lalu berhenti mendadak. Kereta yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi oleng kemudian terjungkal hingga kereta lepas dari kuda lalu membentur aspal, terburai tidak karuan. Salah satu rodanya lepas dan penumpangnya terhempas tak tentu arah. Beruntung mereka hanya mengalami luka ringan. Panik mereka lalu berusaha menolong satu sama lain dan entah datang dari mana. Di depan mereka telah berdiri orang-orang berpakaian serba hitam, wajah mereka ditutupi hingga tidak dapat dikenali. Bukanlah Kuning kalau tidak bisa menyembunyikan kepanikan dan bersikap arogan di depan musuhnya. Segera dia berdiri berkacak pinggang dan tersenyum sinis. "Jaga ibu Dimas, iki urusanku," ucapnya kepada Sapu Jagat. Sapu Jagat hanya mengangguk menuruti ucapan Kuning. "Ayo, maju." Orang-orang pengecut yang beraninya hanya sama perempuan. Kuning lalu memasang kuda-kuda. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi. Sedetik kemudian di tangannya telah muncul sebuah cambuk berwarna merah. Demi menyaksikan cemeti di genggaman Kuning, musuh-musuhnya lalu mundur beberapa langkah. Malam memang telah melewati tengahnya. Beranjak ke arah dini hari, namun cahaya bulan sudah cukup bagi mereka untuk mengenali apa yang ada di genggaman Kuning. Karena mereka adalah orang-orang terlatih yang terbiasa melihat dalam gelap. Namun mereka bergidik ngeri, lalu mundur beberapa langkah karena Kuning saat ini menggenggam naga bumi. Mereka saling terdiam dalam suasana tegang untuk beberapa lama, berdiri berhadap-hadapan dalam diam, penuh waspada. "Aku tidak ingin menyerang kalian terlebih dahulu, karena intinya
Aku hanya ingin mempertahankan diri. Aku tidak ingin melukai siapapun. Apalagi mereka hanyalah orang-orang suruhan. Dan jika cambuk ini kulucutkan dalam sekejap, semua akan kehilangan nyawa. Seandainya ada cara yang lebih halus, pasti akan ditempuhnya. Tapi rupanya orang-orang yang mengincar bapak ini tidak main-main. Kuning tercekat saat tiba-tiba saja musuhnya tumbang satu persatu oleh anak panah bersinar kuning emas. Setiap orang yang tumbang langsung menghilang tanpa bekas. Sapu Jagat dan Kasumi juga terenyak bergidik ngeri. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa yang mereka hadapi ternyata bukanlah manusia. Terlalu banyak pertimbangan itu kurang baik, Dok. Kamu pikir yang kamu hadapi itu siapa? Hah? Seorang perempuan tua sudah berdiri di samping Kuning, memakai kebaya khas Sumenep dan kain sarung. Rambutnya diikat serampangan khas orang Madura, kakinya memakai sandal jinjit, kulitnya putih bersih. Meski dia sudah tua, tapi dia tetap terlihat anggun. Auranya sangat kuat. Di belakangnya, sebuah kereta berdiri gagah. Kereta itu tampak mewah. Ayo, masuk. Perintahnya sambil naik ke atas kereta lalu duduk sebagai kusir. Ragu-ragu Kuning mendekati kereta. Namun, Sapu Jagat dan Kasumi yang tidak diminta untuk naik ke dalam kereta justru langsung berlari masuk ke dalam kereta. Demi menyaksikan adik dan ibunya masuk ke dalam kereta, Kuning pun mengekor di belakangnya. Perempuan itu langsung memutar balik kereta. Dihentaknya tali kekang kuda itu. Kereta pun melaju bagaikan terbang menembus bola sawah. Di pertigaan desa Karangsari, kereta lalu berbelok ke arah Sasak Mait, lalu hilang di kegelapan. Dini hari, kereta yang mereka tumpangi memasuki sebuah gerbang rumah mewah di Jalan Protokol, Surabaya, Bali. Dari luar pagar, rumah hanya terlihat atapnya saja karena pagar yang tinggi. Pagar terbuat dari kayu jati yang dipeliturami. Di antara kayu yang satu dengan yang lain dihiasi bunga-bunga yang terawat rapi. Pintu gerbang juga terbuat dari kayu jati, juga dipelitur rapi dengan ukiran bertuliskan Jawa kuno. Kereta berhenti di halaman. Perempuan tua itu turun dari kuda, lalu membuka tirai dan pintu kereta, meminta Kasumi, Kuning, dan Sapu Jagat turun dari kereta. Kasumi yang baru menyadari dia berada di mana dan siapa yang sudah menyelamatkannya langsung menekuk lutut begitu turun dari kereta. Kuning dan Sapu Jagat serentak melakukan hal sama saat melihat ibunya menekuk lutut. Basa-basi resmi dilakukan. Kasumi mengucap permohonan maaf dan terima kasih yang tak terhingga. Ucapan Kasumi yang santun dijawab dengan ketus oleh perempuan di hadapan mereka. Ya, Kasumi berbicara dengan bahasa Jawa, dijawab dengan bahasa Madura. Perempuan yang kini sedang berdiri di hadapan mereka adalah neneknya Pak Mat, buyut Kuning dan Sapu Jagat yang bernama Jamiah. Mereka memang tidak pernah diperkenalkan secara resmi karena dalam garis keturunan keluarga Zimat perempuan tidak diakui. Ya, Kasumi pernah tinggal bersama Jamiah saat baru menikah sampai dengan dia melahirkan Kuning. Sapu Jagat juga pernah dirawat oleh Jamiah, tapi kemudian diambil kembali oleh Kasumi. Setelah acara basa-basi selesai, mereka lalu dipersilakan masuk ke dalam rumah. Rumah ini masih tidak berubah, ucap Kasumi. Istirahat, kalian itu sudah mengalami hari yang berat. Alih-alih menjawab ucapan Kasumi, Jamiah justru memberikan perintah kepada mereka untuk beristirahat. Apa Jimat sudah sampai di tempat Kang Mas Bendowo? Tanya Kasumi. Dia melakukan hal sama, mengabaikan perintah Jamiah dan menanyakan suaminya. Jimat sudah berada di tempat yang aman. Kalian ini harus istirahat. Kasumi lalu persilakan untuk beristirahat di kamarnya yang lama, sedangkan Kuning dan Sapu Jagat digiring ke kamar yang lain. Ya, kamar milik Jamiah. Mungkin Jamiah ingin melepas rindu. Kasumi pun hanya bisa menyerah. Kali ini dia memang harus sedikit berdamai. Toh Jamiah sudah menyelamatkan mereka. Pagi-pagi sekali, Kasumi sudah bersiap meninggalkan rumah Jamiah bersama kedua putrinya. Kasumi memang tidak pernah nyaman tinggal di rumah itu.
Rumah itu memang jauh lebih mewah daripada rumahnya yang sederhana, tapi dia selalu tidak ingin tinggal berlama-lama. Kuning dan Sapu Jagat tampak mulai akrab dengan Jamiah, mungkin karena mereka tinggal sekamar semalam. Pada kenyataannya, Jamiah memanglah menyayangi kedua buyutnya itu. Hanya saja Kasumi yang terlalu keras padanya. Bahkan untuk permasalahan yang sedang mereka hadapi, Kasumi menolak dibantu secara finansial. Mengapa Kasumi seperti itu? Tinggallah di sini untuk berapa hari, pinta Jamiah. Mohon maafkan kami. Hewan ternak kami siapa yang akan mengurus jika kami tinggal di sini? Jawab Kasumi beralasan. Jamiah terlihat tidak ingin berdebat dengan Kasumi. Dia hanya mengangkat bahu. Akhirnya mereka meninggalkan kediaman Jamiah pagi itu lalu kembali ke rumah. Mereka semua sudah tenang karena Zimat kini sudah berada di tempat yang aman. Namun, Kuning dan Sapu Jagat masih punya tugas berat karena mereka masih harus membersihkan segala kekacauan yang terjadi, terutama yang berurusan dengan masalah finansial. Ya, mereka hanya punya waktu 3 bulan untuk bisa membayar hutang dengan jumlah yang cukup fantastis. Matahari mulai beranjak naik saat mereka mulai memasuki halaman rumah. Kuning tertegun sejenak saat turun dari kudanya. Dia merasa ada yang hampa. Bapak sekarang tidak ada bersama kita, ucapnya pelan. Sudahlah, Nduk. Yang penting kan Bapak sudah baik-baik saja, jawab Kasumi sambil membimbing Kuning masuk rumah. Kuning menghela nafas berat. Mulai hari ini, Kuning dan Sapu Jagat mulai memetakan jalan keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi. Mulai membuat plan A, plan B, dan juga plan C untuk bisa menyelesaikan. Kita harus menyusun rencana yang matang, ucap Kuning. Ya, betul Mbak. Mereka pasti akan terus mencari cara untuk mengambil alih rumah ini, jawab Sapu Jagat. Keduanya terlihat mengobrol serius, membicarakan apa yang akan mereka lakukan. Dan setelah diskusi panjang dan cukup alot, akhirnya semua telah mereka petakan. Plan A, menghubungi semua keluarga ibu yang sekiranya bisa dimintai tolong. Plan B, menghubungi semua keluarga bapak. Dan plan C, pergi ke luar negeri untuk bekerja. Pergi ke luar negeri, ucap Sapu Jagat. Suaranya jelas tidak percaya dengan rencana Kuning. Ide dari plan C adalah ide milik Kuning. Ya, memangnya kenapa? Tanya Kuning heran saat menyaksikan reaksi Sapu Jagat. Apa Mbak belum kapok dengan neraka yang diciptakan Sofia hingga Mbak ingin mengulanginya? Alih-alih menjawab pertanyaan Kuning, Sapu Jagat justru mengajukan pertanyaan beruntun. Loh, lowongan kerja itu kan tidak hanya di negerinya Sofia toh, jawab Kuning enteng seolah tanpa beban. Wajah Sapu Jagat justru makin gusar. Jelas dia tidak setuju dengan ide dari kakaknya. Kalau misalnya plan A dan plan B gagal, tujuan Mbak kemana? Tanya Sapu Jagat ketus. Ya belum tahu, jawab Kuning. Lagi-lagi suaranya begitu ringan seolah tanpa beban. Sapu Jagat menatap kakaknya bingung. Pembicaraan sampai di situ. Keduanya pun diam seribu bahasa. Keesokan harinya, mereka berdua memulai mengunjungi satu persatu keluarga Kasumi. Tapi hasilnya nihil. Begitupun semua keluarga Zimat. Juga tidak satu pun yang bersedia menolong, seolah hal buruk memang terus mengikuti mereka. Hampir semua keluarga Kasumi sudah mereka datangi. Justru banyak hal yang menyakitkan yang mereka dapati, terutama Kuning. Karena dialah yang selalu berada di depan. Di rumah bibinya, bahkan Kuning dimaki habis hingga menangis sesenggukan. Kuning susah diam dari tangisnya. Hatinya benar-benar hancur. Tidak ditolong tidak apa, tapi aku mengharapkan doa yang baik, atau setidaknya kata-kata yang baik. Kenapa harus makian yang aku terima? Kuning masih terisak memikirkan apa yang baru saja terjadi. Seandainya Bapak masih bersamaku, tentu aku tidak akan mengalami hal ini. Keluhnya di antara isakan. Entah berapa lama Kuning larut dalam isakan. Saat lelah menangis, aku bersumpah akan menjadi kaya hingga para tetangga berpikir bahwa aku memiliki pesugihan. Berbekal surat pengalaman kerja dari Sofia, Kuning mulai mengajukan lamaran kerja ke beberapa kantor PJTKI yang ada di kota Surabaya.
Di sini pun, Kuning menemukan banyak hal menyakitkan. Dan yang paling menyakitkan adalah saat salah satu dirut dari sebuah perusahaan yang dia datangi bersedia menemuinya. Kuning sangat senang karena surat lamarannya dapat feedback yang baik. Namun, saat dirut mengutarakan maksudnya, Kuning pun langsung berdiri tanpa berucap sepatah kata pun. Ia lalu meninggalkan ruangan. Dalam kemarahannya, Kuning tanpa sadar telah merapal mantra pemanggil. Dia memanggil naga bumi. Dalam hitungan detik, cemeti naga bumi telah pun muncul di tangannya, siap dilecutkan. Beruntung, sapu jagat datang tepat waktu untuk mencegah Kuning. Jika naga bumi sampai dilecutkan, maknanya Kuning akan menghilangkan nyawa dirut itu. Dan itu artinya dia akan kehilangan nyawanya sendiri. Pak Mat pasti tidak akan mengampuninya. Sapu jagat menyeret Kuning, meninggalkan tempat itu, langsung membawanya ke pangkalan ojek yang ada di luar perusahaan tersebut. Meminta tukang ojek mengantarkannya ke terminal. Mereka pun langsung naik bis menuju Banyuwangi. Setelah keduanya duduk di dalam bis, tangis Kuning pecah. Sapu jagat memeluknya erat, membiarkan Kuning menghabiskan tangis. Air matanya pun jatuh. Sapu jagat juga menangis dalam diam. Mengapa hidup begini berat tanpa bapak? Keluh sapu jagat dalam diam. Keluhan itu ia adukan pada diri sendiri. Sambil berusaha untuk tidak terisak, sapu jagat tidak ingin menambah beban Kuning. Sementara di telinga Kuning masih terngiang-ngiang kata-kata dirut. Aku sudah ngecek backgroundmu. Aku tahu kau sedang punya masalah besar. Mudah. Kau hanya perlu tidur denganku. Maka aku yang akan membereskan semua masalahmu. Dirut mengerling nakal. Dan aku juga tahu kau masih gadis. Maka aku sudah tidak sabar ingin merasakan keperawananmu. Bisiknya di telinga Kuning sambil menggoda. Dirut mengucapkan setiap kalimatnya dengan ringan, seolah keperawanan adalah hal yang begitu murah untuknya, hingga dia berani menaruh harga. Kalimat demi kalimat yang diucapkannya bagai belati yang terus mengiris hati Kuning, mengejek harga dirinya, memporak-porandakan rasa percaya diri yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Mungkin terdengar konyol bagi sebagian orang, tapi bagi Kuning, keperawanan adalah sama dengan nyawa. Kehilangan keperawanan berarti kehilangan nyawa. Jadi seperti itukah dunia melihat harga diri seorang wanita? Hanya dengan angka. Kemarahan Kuning kembali membuncah. Tiba-tiba saja dia berdiri, melangkah meninggalkan tempat duduknya. Sapu jagat mengejar. Beruntung ia berhasil menarik lengan kakaknya. Dan begitu kakaknya menoleh, sapu jagat langsung menekuk lutut. Dia menunduk, tidak berani memandang Kuning. Tubuhnya gemetar. Terbata, sapu jagat berucap, "Aku mohon, telanlah rasa sakitmu demi aku dan ibu." Kuning tertegun sejenak. Bola matanya yang penuh amarah tiba-tiba saja meredup, dan tanpa berkata apa-apa dia melangkah melewati sapu jagat lalu kembali duduk di kursinya. Orang-orang yang ada di dalam bis menyaksikan adegan menatap keduanya dengan tatapan tidak mengerti. Ya, begitulah cara sapu jagat menjaga Kuning dengan cinta dan kasih sayang. Dia memahami betul rasa sakit dan amarah yang dirasakan Kuning. Bahkan dia juga ingin menghabisi dirut bejat yang berusaha memanfaatkan keterpurukan keluarganya. Akan tetapi, jika dia tidak dapat menahan diri, bagaimana dia bisa menjaga Kuning? Yang perlu dia jaga hanya agar Kuning menahan diri tidak mempergunakan naga bumi dengan amarahnya. Pak Mat memang tidak ada pilihan lain kecuali harus menyerahkan naga bumi. Kuning sudah kehilangan semua kekuatannya. Dan sekarang musuh-musuh keluarga Zimat sedang mengincar keluarganya termasuk Kuning. Hanya itu satu-satunya cara agar musuh-musuh keluarga Zimat tidak berani mendekati Kuning. Sesungguhnya
Kuning belum cukup mampu memegang naga bumi karena dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, terutama dalam situasi di mana dia dilecehkan dan dihina. Di mata keluarga Zimat, ketinggian ilmu seseorang itu terletak pada kemampuan untuk meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Kuning harus bisa mengendalikan diri pada saat dihina dan dilecehkan, diperlakukan tidak adil dan dizolimi. Bahkan disiksa sekalipun, dia harus tetap mampu mengendalikan amarah dan tetap menjaga sikap. Apalagi jika urusannya nyawa, bunuh-membunuh. Karena dalam pemahaman keluarga Zimat, nyawa itu kewenangan penuh milik Tuhan. Jika Kuning memakai naga bumi untuk membunuh, maka artinya dia telah lancang mengambil kewenangan Tuhan. Itu kesalahan paling fatal yang tidak termaafkan, dosa yang tidak bisa ditebus meski dengan memberikan nyawanya sendiri sebagai ganti. Menjelang malam, bis yang mereka tumpangi sampai di terminal lawas Kota Genteng. Mereka lalu naik dokar menuju ke arah utara, menuju Lembah Biru. Sepanjang perjalanan mereka hanya diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Blitar, hari yang sama, rumah pengasingan. Kediaman baru milik Pak Mat sudah lebih bersih dan rapi sekarang. Halamannya sangat bersih, sudah dipasangi pagar. Pagar putih terbuat dari kayu, tertata rapi mengitari rumah dan pekarangan. Terlihat banyak widi atau alat tradisional yang dibuat dari bambu yang dipakai untuk menjemur sesuatu tertata rapi di halaman rumah. Pak Mat memiliki kesibukan baru, yaitu meramu obat. Pak Mat tampak sedang menjemur empon-empon atau tanaman obat seperti kunyit, jahe, kencur, laos, temulawak, dan lain-lain. Selain itu, Pak Mat juga menjemur kulit pohon pule yang juga merupakan tanaman obat. Pak Mat terlihat masih memakai jagrak dalam melakukan aktivitasnya. Sementara Safawi ada di dapur sedang menumbuk empon-empon yang sudah kering untuk dijadikan bubuk menggunakan lumpang dan alu. Kami Tuo terlihat ngayai atau memisahkan hasil tumbukan yang kasar dengan yang halus menggunakan ayakan. Setelahnya, mereka melakukan pengemasan agar obat siap untuk didistribusikan. Kemasannya tanpa nama, tidak ada label apapun. Rupanya hanya modal kepercayaan dari mulut ke mulut. Tuhan memberikan rizki dan berkah dengan 1000 jalan. Berkah datang dari seseorang yang tidak disangka-sangka. Berkah ini bermula saat kami Tuo membawa seorang tukang kebun untuk membantu Safawi merawat rumah sekaligus merawat Pak Mat. Tukang kebun ini memiliki penyakit gula yang cukup parah. Beberapa jari kakinya terlihat sudah ada yang lepas. Pak Mat dan Safawi sendiri memang seorang ahli pengobatan. Mereka langsung memahami keadaan si tukang kebun. Keduanya sebisa mungkin membantu. Pak Mat meminta agar tukang kebun menyiapkan tupai sebagai bahan dasar obat penyakit gula. Begitulah, akhirnya tukang kebun rajin meminum obat buatan Pak Mat. Rutin dipijit oleh Safawi untuk menyelaraskan peredaran darah dan juga detak jantung. Hari demi hari, kondisinya pun terus membaik hingga tupai yang ketujuh telah habis ia makan. Tukang kebun benar-benar membaik. Ia bisa hidup normal tanpa minum obat. Cahaya wajahnya juga sudah terlihat berbeda. Dia juga merasakan bahwa tubuhnya memang sehat, sudah tidak mengantuk lagi di pagi hari. Dan puncak kegembiraan itu terjadi saat tangannya terkena kulit bambu ternyata bisa mengering sendiri dan sembuh total. Dia berlari seperti orang gila menuju rumah pengasingan, meluapkan kegembiraannya, dan dari sinilah orang-orang mulai datang dengan berbagai keluhan. Berkah yang kedua, ternyata semua bahan yang mereka perlukan untuk membuat obat telah ada di pekarangan rumah. Ada 1-2 yang tidak ada, tapi kami Tuo selalu dapat menyiapkan bahan yang diperlukan. Begitulah, waktu terus berlalu. Pak Mat terus sibuk dengan dunia barunya. Dia tidak pernah memungut biaya apapun atau menjual jamunya.
Jika ada yang berbaik hati memberi, maka ia terima. Jika tidak, Pak Mat tidak pernah meminta. Hingga akhirnya Pak Mat mulai punya nama dan dikenal bukan hanya oleh orang-orang di desa tempat tinggalnya, tapi juga oleh para penduduk di sekitaran desa. Suatu ketika, namanya terdengar oleh keluarga Kasumi yang juga ada di Blitar. Keluarga Kasumi pun mulai berdatangan secara berkala untuk menjenguk Pak Mat. Tersebutlah salah satu keluarga Kasumi yang bernama Apot. Apot ini dulunya perangainya sangatlah buruk. Selain itu, memang dari dulu tidak pernah suka kepada Kasumi maupun Pak Mat. Melihat Pak Mat memiliki nama di Blitar, timbullah akal liciknya. Dia pun mulai menyelidiki kenapa Pak Mat bisa sampai ada di Blitar. Dan Apot mendapat semua jawaban. Dia datang menemui Pak Mat, berpura-pura bertamu. Sesungguhnya dia hanya sedang mencari informasi lebih detail tentang apa yang dilakukan oleh Pak Mat. Apot makin terbakar hatinya saat melihat sosok Pak Mat sangat berpengaruh. Apapun caranya, dia harus keluar dari Blitar. Geram Apot berucap dalam hati. Ia lalu berjalan mondar-mandir. Iri dengki menguasai hati dan pikirannya. Apot mulai menyusun rencana. Dia memutuskan untuk mencari orang-orang yang sudah membuat Pak Mat sampai ke Blitar. Lembah Biru, tepat 3 bulan setelah Zimat diasingkan ke Blitar. Deadline yang tertulis di surat hutang yang Kuning tanda tangani hari ini tepat 3 bulan. Kuning lalu dipanggil untuk segera datang ke rumah Pak RW. Dia datang bersama sapu jagat tanpa Kasumi. Di rumah Pak RW sudah penuh orang. Orang-orang yang sama yang dulu melukai Pak Mat. Wajah dan senyum mereka penuh kemenangan. Kuning dan sapu jagat memasuki ruangan disambut dengan senyum sinis. Perih yang mereka rasa selama ini ternyata tidaklah cukup, masih harus berhadapan dengan wajah-wajah arogan yang sama sekali tidak punya hati. Mereka semua suka teki. Umpat Kuning di dalam hati. Sapu jagat yang menguntit di belakang Kuning berpikir keras. Bagaimana Mbak Ayu bisa terlihat begitu tenang? Sepertinya ini bukan pura-pura tenang, karena auranya sangat kuat. Sinar wajahnya penuh percaya diri. Sapu jagat menatap Kuning bingung. Wajah bingung sapu jagat berubah saat Kuning mengerling licik ke arahnya. Kini sapu jagat yakin Kuning akan memberinya kejutan. Orang-orang sedang kasakusuk sambil sesekali melirik mereka berdua dengan senyum sinis. Akhirnya acara resmi pun dimulai. Mereka sudah menyiapkan pengacara. Ya, pengacara meminta Kuning untuk menandatangani surat kuasa untuk keperluan penjualan tanah dan bangunan milik keluarga Zimat. Bayar juga sudah mereka siapkan dan juga hadir pada saat itu. Kuning mendekat dengan air muka yang sulit diartikan, lalu ia mengambil kertas yang diulurkan padanya dan membacanya dengan cermat. Detik berikutnya, pandangannya beralih ke seluruh orang. Disisirnya wajah mereka satu persatu dan berakhir di wajah Pak RW. Lalu dia melangkah mendekati Pak RW. Sebelum saya menandatangani surat kuasa, boleh saya memeriksa kembali surat yang saya tanda tangani sebelumnya? Pinta Kuning lembut, tapi ada nada mengejek dalam intonasinya. Pak RW di sini tidak menjawab, matanya terlihat bingung. Lalu dia memandang kepada pengacara. Pengacara pun bertingkah hampir sama dengan Pak RW. Kenapa? Kenapa kalian keberatan? Aku hanya ingin memastikan kembali, apakah surat yang kutandatangani sebelumnya, bukankah kalian juga tidak memberikan aku kopinya? Atau kalian sudah tidak memilikinya? Tidak sempat Kuning melanjutkan kalimatnya. Sapu jagat bertanya dengan tegas. Semua terlihat sangat terkejut dengan pernyataan sapu jagat. Pak RW dan pengacara pun saling pandang. Air muka keduanya jelas was-was. Tampak semakin bingung saat orang-orang mendesak untuk menunjukkan surat yang diminta Kuning dengan lantang. Kuning pun berkata,
Mereka sudah tidak memilikinya. Hampir semua orang yang ada di ruangan langsung berdiri. Beberapa orang merampas tas milik pengacara, panik, mengeluarkan isinya, mencoba mencari surat yang dimaksud Kuning. Mereka pun mulai beradu mulut yang berujung pada pertengkaran. Ruangan seketika menjadi gaduh, suasana menjadi tidak terkendali. Mereka mulai gontok-gontokan yang berakhir saling pukul. Kuning dengan santainya melangkah pergi dengan diikuti sapu jagat meninggalkan rumah Pak RW. Dunia terasa damai, ucap Kuning dengan senyum kemenangan. Sementara sapu jagat masih mengerutkan Kuning, dia masih tidak mengerti. Sesungguhnya, kenapa bisa seperti ini? Campur tangan siapa sesungguhnya? Atau... Ayo Lando, tersenyum. Jangan mengerutkan Kuning terus. Kuning membuyarkan lamunan sapu jagat. Sapu jagat berusaha tersenyum, tapi tetap saja senyumnya hambar. Setelah sampai di rumah, keduanya pun disambut oleh Kasumi. Ia lalu menanyakan tentang apa yang terjadi. Namun Kuning justru menghindar. Maaf Bu, bolehkah saya beristirahat dulu? Tak mampu berkata apa-apa, Kasumi hanya mengangguk. Ia berusaha memakluminya. Ibu paham, kalian pasti telah menghadapi keadaan yang berat. Ya wes, istirahatlah, ucap Kasumi pasrah. Kuning langsung membawa sapu jagat masuk ke kamar. Berjanjilah bahwa kau akan menyimpan rasa ini dari ibu rapat-rapat, ucap Kuning memulai pembicaraan. Lagi-lagi sapu jagat hanya mengerutkan dahi, lalu ia mengangkat bahu. Sesungguhnya yang menyelesaikan masalah kita itu adalah Mbak Jamiah, lanjut Kuning. Kemudian sapu jagat menutup mulutnya seolah tidak percaya. Apa kita memiliki pilihan lain? Ucap Kuning setengah berbisik, nada putus asa jelas tergambar. Aku juga memohon kepada beliau untuk merahasiakan hal ini dari Bapak dan Ibu. Dan tidak kusangka Pak RW begitu serakah. Jadi aku sengaja memanfaatkan keserakahannya. Sebenarnya maksudmu apa Mbak? Tanya sapu jagat bingung. Aku sudah memberikannya sejumlah uang agar dia mau memberikan surat utang itu padaku. Tadinya awalnya dia menolak. Tapi saat aku berjanji untuk menandatangani surat kuasa di depan pengacaranya, dia lalu memberikan surat utang itu padaku. Merasa di atas angin, dia ingin mempermalukanku dengan mengundang semua orang dan pengacara ke rumahnya. Dan kau sudah lihat apa yang terjadi. Aku sengaja mangkir. Itu di luar rencana aku sebetulnya. Karena dia yang memulai, aku hanya mengimbangi permainannya. Dan aku juga meminta kepada Mbah Jamiah untuk memberikan pelajaran kepada semua orang yang terlibat atas insiden ini. Sapu jagat mendengarkan dengan seksama, kejutan demi kejutan yang diberikan Kuning. Bibir tidak mampu berucap sepatah kata pun. Dan seperti yang kita tahu, Mbah Jamiah memiliki pasukan bayangan yang akan melakukan apapun sesuai perintahnya. Orang-orang yang tidak akan pernah mempertanyakan perintahnya, orang-orang yang hanya akan mengatakan sendiko dawuh. Pekerjaan seperti ini adalah hal yang mudah buat mereka. Lagi-lagi Kuning memberikan kejutan. Mbak ini aneh, aku yang belajar ilmu strategi, kok Mbak yang praktekkan. Tapi berapapun jumlah uang yang sudah dikeluarkan Mbak Jamiah, aku sudah menyampaikan ke beliau bahwa itu adalah sebagai hutang. Alih-alih menjawab pertanyaan sapu jagat, Kuning malah memberikannya kejutan selanjutnya. Hah? Hutang? Ya iya Tondu. Oleh karena itu mohon rahasiakan hal ini dari ibu dan bapak. Akan aku sampaikan kepada ibu dan bapak bahwa aku telah meminjam dari Sofia. Aku juga sudah menghubungi Sofia. Dan dia juga berjanji akan membantu menutupi hal ini jika sewaktu-waktu Bapak dan Ibu menghubungi Sofia untuk memastikan ucapanku. Hah? Sofia? Iya. Duh, Mbak yakin bisa mempercayainya? Aku yakin. Dia kan punya utang budi padaku. Meski dia telah menjahatiku, Sofia bukan jenis orang yang akan mangkir dari janjinya. Apakah itu sudah semuanya?
Apa masih ada lagi kejutan lain untukku? Tanya sapu jagat kesal. Tentu saja sapu jagat kesal. Terlalu banyak hal yang Kuning putuskan sendiri, seolah sapu jagat tidak ada. Meski di lubuk hatinya, sapu jagat faham mengapa Kuning melakukannya, namun tetap saja ia kesal. Ia seolah seperti gadis bodoh di hadapan Kuning. Dan aku akan keluar negeri lagi apapun caranya agar bisa membayar hutang-hutangku kepada Mbak Jamiah. Loh, bukankah semua lamaranmu tolak, Mbak? Jawab sapu jagat singkat. Ia masih kesal. Nada suaranya tergambar jelas. Tenang saja, ada satu yang diterima, ucap Kuning menjelaskan sambil menyerahkan sebuah amplop. Lagi dan lagi sapu jagat terperangah. Kau menyembunyikan banyak hal dariku, keluhnya putus asa. Maafkan aku ya, aku yakin kau paham kenapa aku melakukan semua ini. Beberapa detik kemudian, kedua gadis muda itu tercekat karena Kasumi telah berdiri di sana dengan berlinang air mata. Kuning yang terlebih dahulu menyadari bahwa Kasumi telah mendengar semua pembicaraan mereka pun langsung menekuk lutut. Detik berikutnya, sapu jagat melakukan hal yang sama. Keduanya menunduk, tidak berani mengangkat dagu. Bangun. Hanya itu yang mampu diucapkan Kasumi. Saat kedua putrinya berdiri, dia memeluk erat. Air matanya mengalir semakin deras. Rumah Pak RW di waktu yang sama. Suasana kala itu sangat kacau. Akhirnya istri Pak RW terpaksa memanggil polisi untuk menghentikan kekacauan. Mereka tercerai-berai dan menjadi musuh. Sejak kejadian itu, sebagian dari mereka meninggalkan tempat tinggalnya minggat setelah mengetahui bahwa Mbak Jamiah yang menangani kasus di kepolisian. Ada yang tetap tinggal, tapi sakit berkepanjangan kemudian meninggal dunia. Tidak diketahui apa penyebabnya. Sebagian orang bilang kemelurusan, terlalu banyak berpikir dan ketakutan karena merasa bersalah. Ada juga yang lumpuh bertahun-tahun kemudian sembuh setelah mengakui kesalahannya dan lalu meminta maaf kepada keluarga Zimat. Pak RW pun juga terkena sakit stroke dan memiliki penyakit aneh. Ia sering kali muntah darah, kabarnya karena ulah putrinya yang mempermalukan. Putri Pak RW memang kawin lari dengan kekasihnya. Apot telah sampai di Lembah Biru. Dia langsung menemui Aswa karena sekarang Aswalah satu-satunya orang yang masih punya nyali untuk tetap menghancurkan Kasumi dan keluarganya setelah semua yang terjadi. Mereka telah menyusun rencana. Mereka akan fokus untuk menghabisi Pak Mat karena Pak Mat adalah kunci. Jika Pak Mat tiada, maka akan mudah menghancurkan keluarganya. Rencana telah disusun dengan matang. Aswa dan Apot telah mengumpulkan 7 orang yang sangat hitam. Masing-masing dari 7 orang tersebut memiliki julukan pencabut nyawa. Hanya cara mereka yang berbeda-beda. Satu adalah pencabut nyawa dengan memotong lidah dengan cara hitam. Korbannya biasanya lidahnya terpotong karena digigit sendiri atau menggantung diri hingga lidahnya keluar. Kedua, mengambil bola mata. Biasanya korban ditemukan dalam keadaan matanya copot, tercabut dari tempatnya dengan seluruh tubuh membiru memar. Ketiga, membunuh korban dengan cara merusak gendang telinga. Korban akan tertembus sesuatu dari telinga kiri sampai telinga kanan dan terlihat seperti kecelakaan, atau terkadang dari telinganya terjadi pendarahan dan tidak bisa dihentikan hingga korbannya meninggal. Keempat, yang diserang adalah indera penciuman. Korbannya biasanya mencium bau yang sangat busuk hingga ia muntah-muntah, tapi yang dimuntahkan adalah jeroannya sendiri, organ tubuh bagian dalam. Tidak berhenti hingga korbannya terkapar dan berhenti bernafas. Kelima, yang diserang adalah kulit. Korban ditemukan mengiris kulitnya sendiri karena ia dikendalikan untuk menguliti diri sendiri. Ini sangat mengerikan karena saking bencinya terhadap kulitnya sendiri, korban bahkan ada yang membakar dirinya sendiri. Keenam, yang diserang adalah otak. Korban akan membentur-benturkan dirinya sendiri hingga kepalanya pecah. Dan yang terakhir, ini tidak terlihat karena yang diserang adalah tulang dan juga persendian.
Korban tidak terlihat melakukan apa-apa, tapi terkapar tak bernyawa dan saat dimandikan seolah seperti tidak bertulang. Tulangnya telah melebur hancur. Apot bertugas meletakkan medianya di kediaman Pak Mat di rumah pengasingan di Blitar. Mereka juga telah menyiapkan pasukan bayangan yang akan mengepung rumah pengasingan. Pasukan bayangan disiapkan untuk memastikan Pak Mat tidak melarikan diri. Selain itu, mereka juga sudah mengukur kemampuan Pak Mat. Pak Mat tidak akan mudah terkapar meski oleh 7 orang pencabut nyawa. Pasukan bayangan tetap disiapkan untuk berjaga-jaga jika Pak Mat tidak terkapar, sekaligus untuk memastikan agar Pak Mat tidak melarikan diri. Pada saat Pak Mat lemah karena serangan dari 7 pencabut nyawa, maka pasukan bayangan akan menghabisinya. Selain itu, untuk mengimbangi pasukan bayangan milik Mbah Jamiah, mereka khawatir Mbah Jamiah akan ikut campur. Apot dan Aswa tidak ingin Zimat lolos, apapun caranya Zimat harus mati. Seperti yang sudah direncanakan, Apot lalu meletakkan media yang diperlukan di rumah pengasingan. Tugasnya berjalan mulus, namun tidak disangka-sangka dia berpapasan dengan Kami Tuo. Kok aku ngerasa ada yang tidak beres dengan pemuda ini. Aku memang tidak mengenalnya, tapi gerak-geriknya mencurigakan. Auranya begitu gelap. Aku punya firasat buruk. Kami Tuo lalu segera menemui Pak Mat. Mat, siapa anak itu tadi? Tanya Kami Tuo penuh selidik. Oh, itu Apot, keponakan Kasumi. Jawab Zimat ringan. Kok pikiranku gak enak ya? Loh, gak enak piye? Alih-alih menjawab pertanyaan Kami Tuo, Pak Mat malah balik bertanya. Pak Mat tertegun, seolah sedang mengingat-ingat sesuatu. Ya, rasanya Kami Tuo ini benar. Apot tadi terlihat canggung dan mencurigakan, tingkahnya juga agak aneh. Pikirnya, Pak Mat lalu menelusur kembali pertemuannya dengan Apot. Mat, kok malah bengong? Kami Tuo menyadarkan Pak Mat dari lamunan. Pak Mat memberikan isyarat kepada Kami Tuo untuk tidak bersuara. Sedetik kemudian, keduanya memejamkan mata, meletakkan kedua tangan di depan dada. Saat mereka membuka mata, hampir bersamaan mereka berkata, "Kita sudah dikepung." Wajah keduanya tampak panik. "Ayo, kita harus segera menyelamatkan Kang Satyo," ucap Pak Mat panik. Ya, Kang Satyo adalah nama tukang kebun, orang yang membantu Safawi mengerjakan pekerjaan sehari-hari di rumah pengasingan. Dia terlihat sedang sibuk mengangkat wadah tempat menjemur obat karena hari memang sudah sore. "Sudah terlambat, Mat," kata Kami Tuo makin panik. Tanpa menunggu jawaban dari Pak Mat, Kami Tuo melesat ke arah dapur. Dia meraih tampar, garam dan juga kain hitam. Setelahnya, dia langsung menuju halaman belakang tempat Satyo melakukan aktivitasnya. Satyo sedang menumpuk wadah terakhir. Kami Tuo menatap tajam Satyo, lalu dia berbisik di telinganya. "Kita sudah terkepung. Nyawamu akan selamat jika kau menurut dan percaya padaku." Satyo nampak syok, terpaku di tempatnya. "Nyawa," gumamnya kemudian. "Ya, nyawamu dan nyawa kita semua," jawab Kami Tuo tegas seolah ingin menyadarkan Satyo. Satyo tampak linglung saat Kami Tuo menjelaskan situasi yang sedang mereka hadapi. Demi menyadarkan Satyo, Kami Tuo memegang kedua bahu Satyo, menatapnya tajam. Tatapan matanya berusaha meyakinkan. Ragu-ragu, Satyo mengangguk. Bergegas, Kami Tuo lalu membimbingnya ke arah sebuah batang bambu yang menancap di tanah. Batang bambu yang menjadi penyangga jemuran Widi, lalu memintanya untuk duduk. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, Satyo hanya menurut. Kami Tuo lalu mengikat tubuh Satyo dengan batang bambu tersebut. Tangannya diikat ke belakang, lalu kakinya juga diikat. Terakhir, matanya ditutup dengan kain hitam. Sebelum Kami Tuo menutup mata Satyo, ia berkata, "Percayalah Kang, ini demi keselamatanmu." Tatapannya meyakinkan. Satyo hanya mengangguk pasrah. Setelah itu Kami Tuo membuat lingkaran di tanah dengan jarinya, melingkari tubuh Satyo yang terikat. Di luar lingkaran, Kami Tuo menaburkan garam yang juga membentuk lingkaran. Setelahnya, Kami Tuo meniup ubun-ubun Satyo sambil memejamkan mata, membaca mantra penguat.
agar Satyo menguatkan hati dan pasrah. Ini semua demi keselamatan Satyo, karena dia satu-satunya yang tidak memiliki kemampuan bela diri maupun batin. Dengan mengikatnya, itu akan mempermudah Kami Tuo dan Pak Mat dalam melindungi Satyo. Apa yang mereka hadapi berikutnya sesungguhnya telah tergambar jelas di alam bawah sadar Pak Mat dan juga Kami Tuo. Maka dari itu, instingnya memerintahkan untuk mengikat Satyo. Hal terakhir yang dilakukannya adalah membaca sebuah ayat. Di salah satu kata, Kami Tuo mengulangnya berkali-kali sambil menggerakkan kedua telapak tangannya. Gerakannya seolah seperti penari gandrung yang sedang membuang sampur. Dia sedang membaca mantra penangkal hujan. Begitu selesai melakukan pekerjaannya, Kami Tuo berjalan gontai mendekati pohon mangga yang berdiri kokoh tak jauh dari tempat Satyo diikat. Lunglai, dia hempaskan pantatnya ke tanah, duduk bersandar di bawah pohon mangga. Gemetaran, tangannya merogoh saku bajunya. Sepuntung rokok ia keluarkan lalu disulut. Jelas dia berusaha menetralkan ketegangan di otaknya. Beberapa saat kemudian terlihat Pak Mat datang membawa tikar. Di belakangnya, Safawi mengikuti dengan membawa nampan, lalu mereka menggelar tikar di bawah pohon mangga. Safawi menghidangkan apa yang dibawanya, kopi dan ketela rebus. Aroma kopi masuk ke hidung Satyo, tapi ia hanya diam. Dia percaya penuh kepada Bendoronya. Tidak mungkin orang yang telah menyelamatkan nyawanya dari penyakit gula yang telah menggerogoti tubuhnya akan mengikatnya kalau tidak untuk keselamatan dirinya. Meski harus diakui, dia seolah seperti sedang menyerahkan nyawa pada Bendoronya. Saat waktu maghrib tiba, secara bergantian mereka sholat di tempat, begitupun dengan waktu isya. Safawi membantu Satyo mengambil air wudhu, memintanya menjalankan kewajibannya. Suasana begitu tegang. Mereka tampak waspada. Tidak ada yang berbicara satu sama lain. Ketela rebus yang dihidangkan Safawi tidak ada yang menyentuh. Mereka hanya terus sibuk merokok, sesekali menyeruput kopi. Saat satu rokok habis, menyulut rokok berikutnya. Puntung rokok berserakan di sekitaran tikar yang mereka gelar. Untuk saat ini, memang hanya rokok yang bisa mengurangi ketegangan di otak mereka, sekaligus sebagai penghilang kantuk. Hingga lewat tengah malam, belum terjadi apa-apa. Namun, tiba-tiba Pak Mat menyuruh Safawi menyiapkan beras dan kunyit yang diparut. Ia tampak panik dan meminta Safawi melakukannya dengan cepat. Safawi bergegas ke dapur. 10 menit kemudian, dia kembali membawa apa yang diminta Pak Mat. Tergesa, Pak Mat mencampur beras dan kunyit lalu menaburkan, membentuk lingkaran yang sama seperti yang dibuat oleh Kami Tuo melingkari tubuh Satyo yang terikat. Hujan tiba-tiba turun tidak lama setelah Pak Mat berdiri. Benar firasatku, gumamnya. Kami Tuo terkejut. Dia baru menyadari mengapa Pak Mat menyiapkan beras kuning. Rupanya mantra penangkal hujan miliknya telah dipatahkan oleh musuhnya. Hujan lebat diikuti munculnya ribuan ular. Tempat itu tiba-tiba saja penuh sesak dengan ular. Ular-ular itu ganas menyerang mereka. Mereka berjumpalitan menghindari ular-ular itu karena memang tak satu pun dari mereka yang memegang senjata. Hingga akhirnya Safawi melompat tinggi ke atas pohon, lalu mematahkan beberapa ranting. Dengan sekali lompatan, dia sudah kembali ke tanah sambil membawa 3 buah ranting. Lalu ranting itu satu dilemparkan kepada Pak Mat dan satu lagi dilemparkan kepada Kami Tuo. Yang terakhir ia pegang sendiri. Begitulah, dengan ranting di tangan, mereka sangat terbantu. Mereka mempergunakan ranting-ranting itu untuk menghalau ular yang mendekat. Ranting yang ada di tangan mereka dilambari tenaga dalam, jadilah senjata yang membinasakan. Namun ular-ular yang datang seolah tidak ada habisnya. Sudah sangat banyak ular yang mereka lumpuhkan. Tetap saja muncul ular-ular yang lain menyerang mereka seolah tidak berkurang jumlahnya. Aneh, ular-ular itu tidak berani mendekati lingkaran yang mengurung Satyo. Mata Pak Mat melirik Satyo. Ia memastikan bahwa tukang kebunnya itu baik-baik saja. Kami Tuo memang cerdas. Seandainya tidak diikat dan matanya tidak ditutup dengan kain, pasti Satyo sudah lari tunggang langgang.
Itu maknanya sama saja dengan bunuh diri. Karena sibuk memperhatikan Satyo, Pak Mat lengah, hampir saja salah satu dari ular-ular itu mematoknya. Di saat yang sangat genting itu, dia lalu menghempaskan tubuhnya ke samping. Sayang, kakinya tidak mampu menjaga keseimbangan, tubuhnya oleng, lalu beruntung, Pak Mat jatuh di tempat yang kosong. Tapi karena kegaduhan yang ditimbulkan saat tubuh Pak Mat jatuh, fokus ular-ular itu justru tertuju padanya. Ranting di tangannya terlepas dari tangan, terpelanting dengan jarak yang cukup jauh dari tangannya. Pak Mat berusaha menggapai ranting miliknya, tapi ular-ular itu keburu mengepungnya. Mata Pak Mat jelalatan memindai sekeliling, berharap ada sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Akhirnya, matanya tertuju pada sebatang pohon yang berjarak beberapa meter darinya. Pak Mat berharap Kami Tuo bisa membantunya, tetapi nampaknya pikirannya salah. Kami Tuo berkali-kali memandang Pak Mat seolah meminta bantuan. Rupanya, Kami Tuo juga menghadapi situasi yang tidak jauh berbeda. Ranting miliknya juga telah lepas dari pegangan. Aku harus bisa mencapai pohon itu apapun resikonya. Tanpa berpikir panjang, Pak Mat lalu melempar batu yang kebetulan ada di dekatnya untuk kemudian dijadikan pijakan agar lebih dekat dengan pohon yang ia tuju. Beruntung, lemparan batu mendarat di tempat yang tepat dan kini Pak Mat tinggal berpikir kapan saatnya untuk melompat. Pak Mat bangkit lalu ia melompat, menjadikan batu itu sebagai pijakan dan berhasil mencapai pohon. Dengan cepat ia lalu memanjat pohon, mematahkan beberapa ranting, dilemparkannya satu ranting untuk Kami Tuo dan satu ranting yang lain untuk Safawi. Setelahnya dia turun dengan membawa satu ranting untuk dirinya sendiri. Naas, dia terpeleset dan jatuh. Tubuhnya meluncur dengan cepat. Beruntung, ia masih berhasil meraih sebuah ranting sebelum tubuhnya mencapai tanah hingga tubuhnya bergelantungan di ranting tersebut. Susah payah ia berusaha kembali ke batang pohon. Nafasnya tersengal antara panik dan kelelahan. Jika Pak Mat sampai jatuh ke tanah, maka ia akan terjatuh di atas kerumunan ular. Tubuhnya akan langsung menjadi santapan empuk bagi ular-ular ganas itu. Dengan susah payah, akhirnya Pak Mat berhasil kembali ke batang pohon, tapi dia telah terkepung. Suara gaduh yang ia timbulkan karena hampir terjatuh membuat ular-ular itu mengejarnya. Pak Mat berhasil melumpuhkan beberapa ular yang mendekatinya. Hanya ada dua cara untuk melumpuhkan ular-ular ini, dengan api atau garam. Api, api. Pak Mat mengulang kata yang sama dalam ketegangan. Tiba-tiba ia melepaskan sarungnya seolah menemukan cara untuk membuat kobaran api, lalu merogoh sesuatu dari kantong kemejanya, sebuah korek api. Ia mengikatkan sarung di ranting miliknya lalu mulai membakar sarung, dan saat api telah menyala, ia menggunakannya sebagai senjata. Dia mengusir ular-ular yang mendekatinya, mendorongnya mundur, membuat jalan agar ia bisa turun. Perlahan namun pasti, Pak Mat bisa keluar dari kepungan ular, lalu turun dari pohon. Kami Tuo dan Safawi juga sudah ada di bawah pohon. Ini akan jadi malam yang panjang, ucap Kami Tuo. Ya, kau benar, jawab Pak Mat singkat, hatinya ciut. Ini adalah serangan yang sama sekali tidak terduga. Hanya beberapa menit sebelum serangan datang, Pak Mat menyadarinya dia lebih siap menghadapi 7 pencabut nyawa dan pasukan bayangan milik Apot daripada serangan licik seperti ini. Oleh karena Pak Mat menggelar tikar di luar rumah, rupanya ini jebakan. Ini cara mereka agar Pak Mat keluar dari rumah sekaligus tidak memiliki senjata untuk bisa mengalahkan ular-ular kirimannya. Ini pasti Aswa yang merencanakan. Ya, Pak Mat kalah 7 langkah dari Aswa. Aswa memang licik. Hanya ranting dari dahan pohon lah yang membantu mereka. Mereka menghalau, melumpuhkan setiap ular yang mendekat menggunakan ranting yang sudah dilambari dengan tenaga dalam. Setiap ular yang terkena pukulan ranting milik mereka pasti terkapar. Namun, ular-ular itu seolah tidak ada habisnya. Berapapun jumlah yang mereka lumpuhkan, tetap saja masih banyak ular yang terus merangsek mendekati mereka, seolah tidak berkurang. Pak Mat melirik Satyo dan seperti dugaannya, ular-ular itu tidak bisa menembus lingkaran yang mengurung Satyo.
Kekuatan beras kuning yang dibuatnya membuahkan hasil. Mereka telah mematahkan pelindung yang dibuat kami Tuwo dengan cara mendatangkan hujan. Media yang dipakai Pak Mat lebih efektif karena hampir tidak ada celah untuk mematahkannya. Garam akan habis terkikis oleh air, sedang beras kuning tidak. Pak Mat sedikit tenang menyaksikan Satyo yang baik-baik saja. Kita harus bisa mendapatkan minyak tanah dari dalam rumah, ucap Pak Mat. Tidak mungkin. Sudah, panggil saja naga bumi. Jawaban kami Tuwo sekaligus memberikan perintah. Oh, kau mau mempertaruhkan keselamatan putriku? Alih-alih menanggapi perintah kami Tuwo, Pak Mat justru mengajukan pertanyaan. Ada Kasumi dan Bajami A yang melindunginya, jawab kami Tuwo setengah berteriak. Kita bisa mati konyol jika kau tetap bersikeras bertahan dengan ranting di tanganmu. Lanjutnya lagi, kita bisa membakar sarung dan mencapai rumah, jawab si Mat bersikeras. Hei, buka matamu lebar-lebar, Mat. Kau mau mati konyol. Sambil berkata, kami Tuwo meraih dagu Pak Mat dan mengarahkan wajah Pak Mat ke arah atap rumah. Pak Mat tercekat. Wajahnya langsung berubah bias, tatapan yang ngeri. Atap rumah telah penuh sesak dengan ular. Di tengah perdebatan antara kami Tuwo dan Pak Mat, mereka lalu dikejutkan oleh kenyataan di depan mata. Safawi sudah ambruk, tubuhnya menabrak kami Tuwo. Sebelum pingsan, bibirnya sempat berucap, Raja Sewu. Lalu tubuhnya terkulai. Panik, keduanya lalu memeriksa pergelangan tangan Safawi. Pak Mat dan kami Tuwo saling menatap. Masih hidup, hanya saja detak jantungnya sangat lemah. Racun sudah menyebar, ucap kami Tuwo. Jaga dia, biar aku yang menghadapi ular-ular ini, ucap Pak Mat gusar. Ya tidak ada pilihan lain, Pak Mat harus menggunakan Raja Sewu. Jika tidak, maka mereka semua akan mati konyol di tempat itu. Pak Mat memejamkan mata, mulai membaca mantra, lalu melakukan beberapa gerakan khas seperti gerakan pencaksilat, tapi lebih lembut dan halus. Gerakannya sedikit aneh, tapi sebentar kemudian dari punggungnya keluar banyak sekali bayangan yang bersinar kuning keemasan. Makin lama makin banyak, tak terhitung. Setiap bayangan yang keluar dari tubuhnya menyapu ular-ular yang mendekat, mulai merangsek ke arah pohon. Ada beberapa yang melayang naik ke atas pohon, membersihkan ular-ular yang merayap, sementara yang lain merangsek ke tempat lain, memukul mundur setiap ular yang mendekat. Bangkai ular yang terkapar juga seperti tersapu menyingkir menjauh dari posisi Pak Mat berdiri. Makin lama, tempat Pak Mat berdiri makin luas, bersih dari ular. Sementara, tubuh Safawi terbaring tidak jauh dari tempat Pak Mat berdiri. Kami Tuwo bersila di samping tubuh Safawi. Ia tampak memberi totokan ke beberapa bagian tubuhnya. Kami Tuwo sedang berusaha membekukan beberapa titik dari tubuh Safawi dengan maksud mengurangi kerja racun yang sudah menyebar. Setelahnya, kami Tuwo mendudukkan tubuh Safawi dengan posisi bersila, lalu menyalurkan tenaga dalam. Kami Tuwo sendiri bersila di belakang Safawi, meletakkan kedua telapak tangan di punggung Safawi, berusaha menyelamatkan nyawanya. Tubuh Pak Mat sudah kelelahan, ia hampir kehabisan tenaga. Namun Pak Mat menguatkan diri, ia terus membaca mantra. Hingga malam menjelang pagi, sekuat apapun ia bertahan. Nyatanya tenaganya memang telah terkuras. Pak Mat pun ambruk. Bersamaan dengan itu, kami Tuwo juga terkulai. Bayangan-bayangan berwarna kuning kemasan yang merangsek menyerang ular-ular perlahan menghilang, tak berbekas. Pak Mat dan kami Tuwo berusaha bangkit, tapi tubuh sudah tidak mampu berdiri. Bahkan mata mulai berkunang-kunang, pandangan mulai kabur. Samar-samar mereka masih melihat ular-ular itu bergerak mendekat, mulai kembali ganas. Dan saat ular-ular itu telah begitu dekat, mereka sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi. Semua gelap. Tiba-tiba dari udara muncul cahaya yang meluncur deras sangat banyak, bagai hujan cahaya, seolah semua bintang sedang jatuh ke bumi. Makin lama makin jelas melesat berjatuhan. Ternyata itu adalah anak panah berapi. Hujan anak panah itu terus berlangsung menghujani ular-ular yang sedang bergerak mendekati tubuh Safawi, Pak Mat dan kami Tuwo. Setiap tubuh ular yang terkena anak panah menggeliat, berkelojotan sambil mengeluarkan bunyi mengerikan, hingga akhirnya tidak bergerak lagi. Dalam sekejap, area rumah pengasingan telah menjadi lautan api.
Dari arah kebun yang mengitari pekarangan muncul banyak sekali bayangan yang terus mendekat. Makin lama jumlahnya semakin banyak. Orang-orang berpakaian hitam putih khas Pasakera. Wajah mereka ditutupi kain dengan warna senada, bersenjatakan celurit. Mereka membabat setiap ular yang terlihat masih hidup hingga kepala ular terlepas dari tubuhnya. Sebagian dari mereka mendekati tubuh Safawi. Pak Mat dan kami tua memanggulnya lalu membawanya pergi. Ada satu orang yang mendekati Satyo, mencengkram lengan Satyo. Satyo meronta ketakutan. Laki-laki itu lalu membuka penutup kepala milik Satyo dan Satyo makin ketakutan. Ia menatap tajam laki-laki di hadapannya. Laki-laki itu tengah menghunus celurit. Lalu celurit itu diayunkan. Satyo menjerit ketakutan. Satyo memalingkan wajah menghindari kilatan celurit. Tapi Satyo salah. Laki-laki itu ternyata membabatkan celuritnya ke arah tali yang mengikat kaki dan tangannya. Kasar, laki-laki itu mencengkram kerah baju Satyo, menariknya untuk berdiri. Disejajarkannya dengan tubuhnya, lalu menatap tajam mata Satyo yang semakin ketakutan. Beberapa saat kemudian, kasar, laki-laki itu menghempas tubuh Satyo. Satyo jatuh terjengkang. Pergilah dari tempat ini. Tapi ingat, jika kau berani buka mulut tentang apa yang terjadi di sini, maka aku akan menggorok lehermu hingga lepas dari tubuhmu. Ucap laki-laki itu mengancam. Suara baritonnya benar-benar mengintimidasi. Satyo terpaku linglung. Sekarang, Satyo terenyak bangkit oleh teriakan laki-laki itu. Lalu ia lari tunggang langgang. Safawi, Pak Mat dan kami tua dibawa pergi. Mereka pun meninggalkan area rumah pengasingan, mengikuti orang-orang yang memanggul tubuh Safawi, Pak Mat dan kami tua. Baru saja mereka meninggalkan pekarangan rumah pengasingan, langkah mereka terhenti. Refleks mereka memasang kuda-kuda sambil menghunus celurit masing-masing. 7 orang laki-laki telah berdiri di sana tersenyum pongah. Wajah orang-orang yang membawa tubuh Safawi, Pak Mat dan kami tua berubah pucat pasi saat menyadari siapa yang sedang menghadang mereka. Refleks mereka mundur beberapa langkah. Mata mereka membulat sempurna, tidak berkedip menatap 7 laki-laki yang sedang berdiri menghalangi jalan. Detik selanjutnya, pemandangan mengerikan terpampang di hadapan mereka. Mata mereka menatap ngeri. Satu persatu tubuh dari 7 laki-laki tersebut tiba-tiba tumbang bersimbah darah. Dada mereka tertembus oleh anak panah. Laki-laki yang memanggul tubuh Pak Mat refleks berucap, "Dewi Larasati." Suaranya gemetar antara percaya dan tidak percaya. Dari balik kegelapan muncul 2 orang gadis muda. Ya, dia adalah Nyai Sapu Jagat dan Gusti Putri Kuning. Tangan kuning menghunus busur yang di tengahnya tertancap anak panah yang menyala keemasan. Busur dan anak panah inilah yang mendapat sebutan Dewi Larasati. Keduanya mendekat, memastikan korbannya sudah lumpuh, lalu dengan isyarat memerintahkan seluruh orang untuk melanjutkan langkah. Rombongan bergerak cepat meninggalkan tempat itu dan hilang di kegelapan. Ketika matahari mulai muncul, ular-ular yang masih hidup menggeliat seperti cacing kepanasan, hangus terbakar. Rupanya, hujan panah berapi semalam tidak menghabisi semua ular. Ada sebagian yang masih selamat, sementara ular-ular yang terbunuh bangkainya berserakan di mana-mana. Area rumah pengasingan menjadi sangat mengerikan. Bau anyir darah menyengat berbaur dengan bau gosong ular-ular yang terbakar, membuat siapapun yang mendekat pastilah muntah. Lingkaran beras kuning masih tersisa di sana, di bawah tiang bambu bersama tali yang semalam dipakai untuk mengikat Satyo. Di luar lingkaran beras kuning, bangkai ular berserakan. Semalam, Satyo hanya menggigil ketakutan tanpa mampu untuk sekedar mengeluh. Matanya tidak bisa melihat karena tertutup kain hitam, namun telinganya mendengar. Dia berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi sangat sulit memaknai setiap suara, hanya suara desisan yang ia dengar. Dan saat ia dibebaskan linglung, dia berlari tunggang langgang, berlari tak tentu arah, terjatuh berkali-kali, tapi Satyo terus bangkit lalu kembali berlari. Naas, dia harus berpapasan dengan 7 orang laki-laki bengis.
Dan salah satu dari mereka langsung melancarkan tinju bertubi-tubi hingga Satyo jatuh pingsan. Beruntung Satyo ditinggalkan begitu saja. Satyo terbangun oleh sinar matahari pagi. Dia berada tidak jauh dari pekarangan rumah pengasingan. Rupanya semalam dia hanya berputar-putar karena rasa khawatir terhadap bendoronya. Satyo mengendap-endap memasuki pekarangan rumah pengasingan. Ia memeriksa setiap sudut rumah. Satyo tidak menemukan apa-apa selain bangkai ular yang berserakan. Merasa tidak menemukan apa-apa, akhirnya Satyo memutuskan untuk pergi ke rumah Kami Tuwo. Ia lalu menemukan tubuh Kami Tuwo terkapar di halaman rumahnya. Panik, Satyo berusaha menyadarkan, dan saat Kami Tuwo sadar, ia langsung berdiri berlari ke arah rumah pengasingan. Satyo mengekor di belakangnya. Kami Tuwo membeku di halaman rumah pengasingan. Sedetik kemudian, kakinya lunglai seolah tak bertulang. Tubuhnya jatuh terduduk kasar, ia mengusap wajah. Satyo yang mengekor di belakangnya mendekat, lalu memegang baunya. Doro, panjenengan tidak perlu khawatir. Gusti Pangeran dan Kang Safawi, saya yakin beliau berdua masih hidup, ucap Satyo. Kami Tuwo mendongak, menatap Satyo seolah tidak percaya. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Tanya Kami Tuwo bingung. Saya melihat beliau berdua dibopong meninggalkan rumah pengasingan, ucap Satyo menjelaskan. Yang dibopong itu 3 orang, dan saya yakin 1 dari 3 orang tersebut adalah panjenengan. Loh, siapa yang membopong mereka, Satyo? Saya kurang tahu, Doro. Banyak sekali orang kesini semalam. Orang-orang berpakaian hitam putih merah khas Pasakera. Pasukan bayangan milik Mbah Jamiah, ucap Kami Tuwo lirih. Wajah Kami Tuwo terlihat sedikit lega, lalu ia bangkit, mengendap, memasuki rumah pengasingan dengan diikuti Satyo. Setelah Kami Tuwo memeriksa seluruh tempat dan memastikan bahwa tempat itu aman, Kami Tuwo memutuskan mengajak Satyo membersihkan sisa-sisa kekacauan. Bangkai-bangkai ular dikumpulkan lalu dibakar. Sebagian memang sudah ada yang terbakar. Kami Tuwo dan Satyo hanya membersihkan sisanya. Setelah seluruh bangkai ular telah menjadi debu, mereka lalu menyirami seluruh rumah, halaman, dan pekarangan dengan air garam. Malam harinya, sehabis sholat maghrib, tampak Satyo membaca Al-Quran di ruang tengah. Keesokan harinya, warga geger karena ada salah satu warga yang menemukan mayat di pekarangan rumah warga. Mayat itu jantungnya tertembus anak panah yang terbuat dari emas murni. Kami Tuwo langsung meluncur ke TKP. Setelah memeriksa mayat tersebut, Kami Tuwo pun meyakini bahwa mayat tersebut adalah 1 dari 7 pencabut nyawa. Anak panah dari emas murni. Jika memang perkiraanku benar, ini pasti anak panah milik Kanjeng Ibu. Tapi Kami Tuwo mengerutkan kening, memutar otak. Atau jangan-jangan Dewi Larasati telah diwariskan kepada anaknya Kasumi. Lagi-lagi pikiran Kami Tuwo terhenti dengan segala spekulasi yang mengambang. Satyo, Kami Tuwo sibuk mencari Satyo sambil memanggil namanya. Ia ingin memastikan sesuatu. Jindoro, jawab Satyo. Ada apa, Tondoro? Ku teriak-teriak. Apa semalam kamu melihat 2 orang gadis muda datang bersama orang-orang yang menyelamatkan kami? Boten, Doro, saya tidak melihat seorang perempuan. Kami Tuwo menyeritkan keningnya setelah mendapatkan jawaban dari Satyo. Selain rahasia busur emas, pikiran Kami Tuwo juga sedang memikirkan misteri lainnya. Mereka selalu datang ber-7. Lalu di mana yang 6? Kami Tuwo berpikir keras. Ia berusaha mengingat-ingat kembali semua runtutan kejadian yang dialaminya semalam. Apa mungkin ada yang kulewatkan? Dan sejak itu, Pak Mat dan Safawi tidak pernah terlihat. Jika ada warga yang bertanya, Kami Tuwo maupun Satyo mengatakan bahwa mereka telah pulang ke Banyuwangi. Usaha meramu obat sampai saat ini masih dilanjutkan oleh Kami Tuwo bersama Satyo. Kuning
berangkat ke luar negeri setelah berhasil menyelamatkan Pak Mat dan Safawi. Tidak diketahui Pak Mat diasingkan kemana, Safawi kembali ke Banyuwangi dan hidup normal. Selesai, wow, luar biasa. Nasura 2101. Kisahnya panjang, tapi kayak apa ya? Kayak nggak berasa dan larut tuh dalam kisahnya. Dan sekali lagi, keluarga Pak Zimat ya, atau Pak Mat. Jadi namanya adalah Zimat, biasa dipanggil Pak Mat. Ini dengan kedua putrinya, yaitu Kuning dan Sapu Jagat. Dan juga ibunya yang bernama Kesuming selalu menarik untuk dikisahkan karena dan ini sekali lagi ini based on true story ya. Jadi memang kisah ini beneran terjadi dan di Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi luar biasa kisahnya. Keluarga yang cukup unik ya kalau menurut saya, dari keluarga Zimat. Bagaimana dari seorang Pak Mat ya ini mendidik kedua anaknya dengan cara yang apa ya, memang memakai filosofi Jawa kuno ya. Jadi bagaimana ya, kita memiliki kekuatan, kita memiliki segalanya, tapi kita nggak boleh membalas atau menyakiti orang yang bahkan sudah menyakiti kita gitu loh. Jadi sulit banget deh di sini ditekankan oleh Pak Mat bahwa pengendalian hawa nafsu. Dan banyak sekali ya hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Semakin menarik. Dan setelah kembali dari pengasingan nanti bagaimana. Dan Pak Mat juga masih terpisah ya dari keluarganya. Untuk Nasura 2101 ditunggu lagi kelanjutannya. Dan silakan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka membaca ya, silakan bisa mengikuti karya Nasura 2101 di Karya Karsa. Jadi teman-teman bisa menikmatinya juga di Karya Karsa ya yang suka membaca. Dan silakan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga di-share linknya ke teman-teman yang lainnya agar juga ikut terhibur. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya dan lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman juga mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel ILO Extreme kami upload di setiap malamnya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri, silakan apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh. Yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.